Kamu adalah kakak laki-laki Tuan Kota Destiny. Lu Yun memasuki neraka dan menatap Qi Hai dengan heran saat yang terakhir duduk bersila di tengah istana naga. Saya, Qi Hai mengangguk. Aku selalu begitu. Lu Yun berhenti. Kamu selalu begitu. Saya sudah menjadi kakak laki-lakinya sejak era Dao manusia, jelas Qi Hai. Meskipun aku sudah bangun, rohnya yang sebenarnya masih tidak aktif. Mata Lu Yun melebar. Ying kecil telah menjadi penguasa kota takdir sejak awal dan aku selalu menjadi kakak laki-lakinya. Qi Hai tidak menyembunyikan apapun dari Lu Yun. Di matanya, fakta bahwa Lu Yun mengendalikan neraka membuat pemuda itu menjadi pewaris Dao manusia. Itu memberinya hak untuk mengetahui kebenaran. Kota takdir adalah salah satu dari 365 ibu kota umat manusia, tempat lahirnya peradaban manusia. Sayangnya, semua sisa ibu kota telah hancur. Ada kekuatan aneh di sini yang menarik roh-roh hidup yang datang ke rumah kota, seperti aku dan Little Ying. Mereka yang mampu menetap dalam jangka panjang di Destiny telah, dan akan selalu, menjadi penghuninya. Bahkan setelah kematian, kita bereinkarnasi kembali ke kota, Qi Hai menghela nafas. Kota takdir dulu lebih besar dari dunia abadi saat ini, dan ada banyak makhluk hidup yang menyebutnya rumah. Sekarang, Lu Yun mendengus. Lebih besar dari dunia abadi, bisakah tempat seperti itu masih disebut kota? Qi Hai tersenyum sebagai pengganti tanggapan. Saya selalu berpikir bahwa peradaban terus berkembang, bahwa kehidupan terus berkembang, kata Lu Yun, menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku salah. Tidak, kamu tidak salah. Qi Hai menggelengkan kepalanya. Peradaban memang mengalami kemajuan dan tidak pernah surut. Dunia yang Anda lihat sekarang mungkin tidak dapat menyaingi era primordial atau era Dao manusia, tetapi apakah Anda begitu yakin Anda melihat kebenaran dunia? Lu Yun diingatkan tentang apa yang pernah dikatakan Violet Grave, bahkan jika zombie ketakutan tingkat kaisar abadi terlepas dari pedang, itu tidak akan berani merajalela di dunia abadi. Ada terlalu banyak yang bisa menghancurkannya. Mungkin saya telah melihat dunia dari dasar sumur. Meskipun aku merasa seperti berada di udara, masih ada langit yang jauh lebih luas di atas kepalaku. Lu Yun mengingat kembali King Buyi, Chen Xiao, dan Mo Yi yang menakjubkan. Mereka tampaknya tidak benar-benar milik dunia ini. Selain itu, ide Anda tentang jalur tambahan yang mendominasi dan apa yang Anda rencanakan juga merupakan semacam kemajuan bagi peradaban, lanjut Qi Hai dengan serius. Maka sepertinya dunia abadi masih dalam kemunduran. Lu Yun mengangkat bahu ketika Qi Hai tidak mengerti ucapannya. Ketika Lin Yu dan Lin Xuan menginjakan kaki ke Provinsi Senja bersama Lu Yun dan King Han, mereka akhirnya menyadari apa yang mereka hadapi. Kalian berdua, bagaimana ini mungkin? Saudara-saudara Lin ternganga pada Lu Yun begitu mereka memasuki kota Senja. Bukankah kamu di Provinsi Senja selama ini? Mengapa bagaimana? Lin Yu sedang melakukan peniruan ikan mas terbaiknya. Aku adalah kepala sekte setan bintang. Lu Yun tersenyum. Klan-klan itu bahkan belum bisa menyusup ke sekteku. Apakah Anda pikir mereka akan berhasil menanam agen di Provinsi Senja? Itulah penjelasan yang dia dapatkan, tetapi sebenarnya, dia tidak menginginkan apapun selain menyisir provinsi dan mencari tahi lalat. Dia adalah kepala sekte setan bintang, tetapi Provinsi Senja jauh dari kebal terhadap mata-mata. Lu Yun hanya menggunakan sape shifting talismans untuk mengubah dua orang menjadi dirinya dan King Han, dan menyuruh mereka berkeliling kota sesekali. King Han telah dikompromikan dengan benih jiwa. Itu berarti pasti ada mata-mata di antara mereka yang dekat dengannya di kota, yang dikendalikan oleh Sword Divine. Untungnya, Lu Yun sudah mengidentifikasi daftar tersangka. Klan Chen, meskipun mereka bukan faksi teratas di dunia, mereka memiliki roh penjaga mereka sendiri, yang datang ke Provinsi Senja bersama klan. Roh penjaga klan Lu juga datang, yang juga merupakan ancaman potensial. Lu Yun menyerahkan gulungan formasi kepada Lin bersaudara sebelum pergi. Saudara-saudara saling bertukar pandang bingung, yang berubah menjadi kegembiraan besar setelah mereka melihat formasi seperti apa adanya. Jika mereka berdua dapat sepenuhnya memahaminya, mereka akan dapat membuat formasi tanpa dasar seperti para Grandmaster di masa lalu. Pembersihan rumah tiba-tiba dimulai di seluruh negeri. Keabadian dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dibelenggu dan dipenjara, dan klan Lu dan Chen tidak terkecuali. Lu Yun mengaktifkan spektral eye-nya dan memindai seluruh provinsi dengan Divine Spy Mirror milik Rui. Tidak seorang pun dengan jiwa asing yang tertanam di dalamnya bisa lolos dari matanya. Pada akhirnya, dia telah mengumpulkan lebih dari 20.000 orang. Roh penjaga klan Lu dan Chen berusaha melarikan diri, tetapi dengan cepat ditangkap oleh DXi. Orang yang menanam benih di King Han adalah seorang abadi yang tiada taranya, Paman King Han. Chen Dongyu, kakek King Han dan patriark dari klan Chen, putus asa ketika dia mengetahui kebenaran. Bahkan dia pernah menjadi korban penanaman jiwa, tetapi untungnya jiwanya belum matang.
Adapun Patriark Lu, tidak ada yang bisa dilakukan Lu Yun. Xingzi dan Su Xiaoxiao telah melakukan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya di neraka, tetapi sejauh ini gagal menemukan cara untuk menyingkirkan jiwa-jiwa asing. Sekembalinya ke Provinsi Senja, Lu Yun memanfaatkan koneksinya di Pegunungan Skanda, Paviliun Panorama, Sekte Setan Bintang, dan bahkan roh monster Laut Timur untuk menyebarkan berita jauh dan luas tentang pedang kekacauan ras dewa dan roh penjaga yang mengkhianati klan mereka. Apakah dunia percaya dia berada di luar kendalinya? Tapi seperti yang diharapkan, klan Mo dari Lazuli Major, Ziklan dari Thundergale Major, dan Immortal Martial School of Enlightened Major segera bereaksi dan memverifikasi informasi tersebut, menyatakan bahwa Wu Tulong, Mo Qitian, dan Zi Chen telah terpesona oleh ras ilahi. Kegemparan yang luar biasa mengguncang dunia para keabadian. Provinsi Senja, Lu Yun berjuang untuk menemukan solusi untuk 20.000 pembudidaya dan makhluk abadi yang dikendalikan oleh penanaman jiwa. Mereka tidak bisa dibunuh, tetapi mereka juga tidak bisa tinggal di tempat mereka berada. Beberapa anggota klan Chen dan Lu telah mengetahui kebenarannya, tetapi mayoritas menolak untuk menerimanya. Protes dan kemarahan mereka membuat Lu Yun terus-menerus sakit kepala. DXC telah secara terbuka menangkap roh penjaga klan Lu dan Chen, yang membuat marah sebagian besar klan mereka yang abadi. Banyak dari mereka bahkan mengancam akan meninggalkan Provinsi Senja. Keduanya adalah klan besar yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Sudah merupakan penurunan peringkat bagi mereka untuk tinggal di Provinsi Senja. Lu Yun menggerakkan roh penjaga dan anggota klan mereka adalah percikan yang memicu kemarahan mereka yang tertahan. Banyak yang merasa Lu Yun dan King Han lah yang menyebabkan kedua klan itu dicari oleh Istana Nefertiti. Kedua pembuat onar itu adalah sumber dari semua masalah mereka. Lebih buruk lagi, para pembudidaya jenius yang menghadiri pertemuan berdaulat tiba di Provinsi Senja untuk mengadakan turnamen lagi. Mereka ingin memulai kembali peringkat berdaulat dan benar-benar menentukan urutan kekuatan mereka. Berita itu membuat bayangan suram di wajah Lu Yun. Biasanya, dia tidak keberatan bermain dengan mereka, tetapi dia benar-benar tidak punya waktu untuk ini sekarang. Semua Provinsi Senja berada dalam kekacauan. Klan Lu dan Chen rusuh tanpa henti, dan Lu sangat rusuh. Bagaimanapun, patriark mereka telah dilemparkan ke ruang bawah tanah karena menjadi mangsa penanaman jiwa. Lu Yun merasa agak tidak berdaya tentang situasi ini. Klan Lu adalah miliknya sendiri, dan klan Chen adalah mertuanya. Ketegasannya terhadap musuh luar tidak berlaku di sini. Bagaimanapun, klan adalah korbannya seperti dia. Setiap pukulan keras yang dia berikan kepada mereka hanya akan menyenangkan Sword Divine. Keinginan para kultivator untuk mengadakan sovereign ranking baru di Provinsi Senja juga tidak lain adalah masalah. Yang pertama hanya berfungsi untuk menghancurkan Raja Kota Destiny yang terkenal ke tanah. Prestise 100.000 tahun hilang, begitu saja. Lu Yun tidak tertarik untuk mempertahankan kemasyurannya, tetapi Provinsi Senja sangat tidak stabil saat ini. Ada penyusup ilahi di mana-mana. Peringkat sovereign baru di bawah kondisi ini hanya akan mengaduk pot, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi kemudian. Pembatasan keabadian yang melarang keabadian emas ke atas bukanlah hal yang mudah. Kemunculan kembali asal Dao abadi berarti ada banyak yang mampu dan mau untuk menghapusnya dari provinsi. Terlepas dari apakah dia setuju atau tidak, perbatasan Provinsi Senja yang dulu tertutup tiba-tiba terbuka lebar lagi. Para pembudidaya dari seluruh penjuru mengalir masuk, berkumpul di sekitar Menara Warisan dan Danau Pedang untuk berlatih dan berkultivasi. Provinsi ini tampaknya hampir kembali seperti semula, yang berarti sebuah konspirasi pasti sedang terjadi di bawah permukaan. Pak, sehari kemudian, Yu Ying muncul lagi, terlihat jauh lebih buruk untuk dipakai. Apa itu? Lu Yun sedang membaca buku Dao. Dia menggalinya dari gundukan pemakaman di dunia tengah, dan isinya sangat bermanfaat bagi seni pedang dan niatnya. Dia meletakkan buku itu ketika dia melihat ekspresi utusannya. Beberapa ratus senjata perang telah dipasang di perbatasan Provinsi Senja, kata Yu Ying sangat lambat. Mereka ditujukan ke makam kuno di pusat provinsi. Mereka mengarahkan pandangan mereka pada iblis manusia, ya. Lu Yun menarik napas tajam, segalanya menjadi sangat sulit sekarang. Setan manusia tidak terlalu kuat, satu-satunya alasan 9 kaisar surgawi tidak berdaya di hadapannya adalah karena pembatasan makam yang abadi. Namun, hubungan itu agak timbal balik. Tanpa iblis, pembatasan tidak akan dapat diterapkan sepenuhnya. Tanpa perlindungan ganda mereka, Provinsi Senja pasti akan diukir dan dibagi di antara seluruh dunia sebagai rampasan perang. Pengadilan surga memiliki lebih dari cukup senjata perang untuk menyaingi milik Lu Yun, dan Menara Warisan saja membuat iri semua orang. Memang, susunan beberapa ratus senjata di perbatasan Provinsi Senja adalah peringatan baginya. Jika dia berani melepaskan tembakan, mereka tidak akan ragu untuk membalas dengan cara yang sama. Aku harus melakukan perjalanan lagi ke makam kuno, renung Lu Yun,
lalu menghilang di tempat. Di dunia abadi, ada 4 makam kuno yang melampaui tingkat kaisar. Kaisar, di sini merujuk pada kaisar abadi, bukan kaisar surgawi. Keempat makam itu sudah ada sejak zaman purba. Catatan yang digali dari makam lain mengatakan sebanyak itu. Tidak ada yang tahu siapa atau apa yang mereka pegang. Namun, tidak ada seorang pun yang cukup berani untuk mengembara ke dalamnya yang pernah hidup untuk menceritakan kisah itu. Seorang kaisar abadi kuno bahkan termasuk di antara daftar korban. Makam kuno Provinsi Senja adalah Gunung Hitam Gunung Senja. Bahkan provinsi itu sendiri dinamai menurut namanya. Sebenarnya, semua Gunung Senja adalah bagian dari makam. Air bertinta mengalir keluar dari gua keruh di dasar utara. Ini adalah sumber Sungai Senja, sungai yang membelah setengah provinsi dan bermuara di Laut Utara. Tidak ada makhluk hidup yang hidup di perairannya. Hanya ada banyak orang mati yang menghuni kedalaman, dan beberapa kengerian Feng Shui yang terbentuk secara alami. Awalnya, Lu Yun mengira sungai itu dipicu oleh udara jahat yang terpendam di dalam makam. Namun kenyataannya, Das River adalah harta yang menakutkan dan menantang surga. Beberapa master yang tidak dikenal telah meninggalkannya di sini. Tuan muda Provinsi Senja berdiri di udara di atas sumber sungai yang luas, membungkuk sedikit ke arah makam. Junior ini mencari penonton, senior. Tolong beri saya pertemuan secara langsung, teriaknya. Ketika kamu mencapai keabadian, kita secara alami akan bertemu. Sesaat kemudian, suara dingin bergema di dalam pikirannya. Senior Lu Yun mengerutkan kening dengan frustrasi. Kembali, setelah kata perpisahan ini, iblis manusia tidak akan berbicara lagi. Ada orang yang ingin menyakitimu, senior. Kamu harus hati-hati. Lu Yun melirik tata letak Feng Shui makam dengan desahan sedih. Setan manusia bukanlah pemilik makam, hanya penghuni liar yang menetap di sini setelah kejadian itu. Saya tidak berpikir dia akan berhasil lolos dari nasibnya kali ini. Tata letak di sini telah berubah, dan sekarang dieja kepunahan. Tidak ada yang bisa dilakukan Lu Yun. Kecuali dia diizinkan memasuki makam dan mengubah dasarnya, tata letak kepunahan tidak dapat diselesaikan. Tata letak seperti itu di dalam makam umumnya menunjukkan kehancuran yang akan datang. Feng Shui mewakili tatanan alam dunia. Itu terdiri dari karakter angin dan air, dua kekuatan yang dikenal karena kegigihan dan ketidakkekalan mereka. Di dunia ini, seni Feng Shui jauh lebih menakjubkan dan menakutkan daripada yang bisa dicapai oleh formasi. Selain mematikan, tata letak Feng Shui memiliki kekuatan untuk mengubah nasib dan keberuntungan. Saat Lu Yun hendak pergi, seseorang yang tak terduga muncul di hadapannya. Mo Yi. Kultivasinya telah mencapai tingkat yang tak terduga. Ketika Lu Yun memandangnya, dia hampir merasa seperti sedang menghadap ke bawah Zhao Fengyang. Ketidaktertembusannya adalah lautan yang tak berujung. Ikutlah denganku, aku akan membawamu masuk. Lu Yun mengedipkan matanya 2 kali, lalu mengangguk. Dia belum abadi. Dia akan mati jika dia masuk. Suara iblis manusia tiba-tiba bergema sekali lagi. Aku di sini. Dia tidak akan mati. Mo Yi tenang dan yakin dia tidak akan ditolak, tapi sepertinya kamu tidak membutuhkan perlindunganku. Begitu mereka memasuki makam, nyala api hitam secara spontan meraung hidup di sekitar tubuh Lu Yun. Itu memotong udara makam yang ganas, udara yang begitu kental dengan kebencian sehingga hampir cukup kuat untuk mengambil bentuk padat. Tidak heran iblis manusia telah memperingatkannya. Setiap makhluk hidup yang tidak abadi akan menjadi zombie di tempat. Peak Void Realm atau tidak, kultivasi tidak ada bedanya. Seekor naga tidur di pegunungan melingkar. Tebing maut dengan misteri itu bergolak. Mengambil kompasnya, dia melantunkan doa pencarian naga dan mengamati Feng Shui di makam. Meskipun dia langsung melihat melalui tata letak kepunahan dari luar, akan jauh lebih sulit untuk benar-benar menemukan dan menghancurkannya dari dalam. Apa yang sedang kamu lakukan? Mo Yi meliriknya dengan bingung. Saya sedang mencari formasi, saya harus membukanya. Mata Lu Yun bersinar seperti emas samar dan dia melihat ke arah yang ditunjukkan luopannya. Hati-hati, udara ganas bukanlah satu-satunya hal yang berbahaya di makam ini, kata Mo Yi. Lu Yun mengangguk. Setan manusia dengan terang-terangan melarangnya masuk untuk melindunginya. Makam ini terlalu berbahaya dan menyeramkan. Meskipun untuk sementara tinggal di sini, iblis manusia itu masih belum sepenuhnya mengerti bagaimana tempat ini bisa terjadi. Seorang abadi dimakamkan di sini di makam ini, satu di luar pangkat kaisar. Saat masuk, Lu Yun merasakan bayangan yang tak terhapuskan merayapi hatinya. Seolah-olah dia sedang diawasi dari sudut yang terlupakan oleh kengerian yang tidak diketahui. Bukan iblis manusia, bukan Mo Yi, dan tentu saja bukan orang mati yang penuh sesak tapi seseorang atau sesuatu sepenuhnya dan entah kenapa asing. Jarum 3 kali lipat berputar dengan cepat pada kompas Feng Shui-nya sebelum akhirnya memutuskan arah.
Kemalangan besar. Dua kata merah menyala muncul dari lapisan kedua kompas. Apa artinya itu, tepatnya? Mo Yi melongo melihat luopan di tangan Lu Yun dengan sedikit heran. Ada tata letak di dalam makam ini ya, kamu mungkin juga menyebutnya formasi. Itu mampu mempengaruhi kekayaan tak berwujud, jawab Lu Yun jujur. Jika tata letaknya tidak rusak, manusia iblis senior pasti akan mati. Mo Yi berkedip. Kunci untuk melakukannya terletak pada arah kompas saya tetapi ada juga kemalangan besar di sana, Lu Yun melanjutkan, setengah pada dirinya sendiri. Makam kuno itu sudah cukup sial dan berbahaya. Karena ada tempat di dalam yang bahkan lebih buruk dia tidak yakin apakah dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Apakah benar-benar ada formasi seperti itu? Mo Yi mengerutkan alisnya yang halus. Dia sendiri adalah master formasi yang hebat, telah memahami campuran jenius dari formasi dan seni bertarung, tapi dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Ada formasi seperti ini di dalam Das City juga. Seluruh provinsi menurun karenanya, Lu Yun mengamati. Mata Mo Yi melebar memahami, tapi dia menahan apapun yang dia katakan untuk mencari di tempat lain. Sesosok melayang perlahan mendekati mereka Kaisar Surgawi dari Mayor Agung. Hal yang sama yang pernah dilihat Lu Yun di Sword Barrow. Meskipun kesadaran Kaisar tetap ada, dia telah menjadi wadah iblis manusia. Disitulah pemilik makam dikebumikan, kata iblis manusia melalui tubuh Kaisar. Aku juga tidak berani mendekatinya. Siapa yang bisa dimakamkan di sini? Tanya Lu Yun. Ada 4 makam seperti itu di dunia abadi, yang tersebar di 4 provinsi Nefrite Major. Seringkali, wabah roh jahat keluar dari mereka untuk menghancurkan pedesaan di sekitarnya. Aku tidak tahu, dia, atau itu, sangat kuat. Setan manusia menggelengkan kepalanya. Ini adalah tempat peristirahatan Kaisar manusia. Darahnya yang berserakan memenuhi tempat ini dengan misteri yang luar biasa, lebih dari tempat lain di semua jurusan. Tempat peristirahatan Kaisar manusia, itu lagi. Iya, bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang itu? Kebingungan melintas di wajah Lu Yun. Qi Hai telah menyebutkan, tempat peristirahatan Kaisar manusia, sebelumnya, tetapi bahkan sekarang, dia masih tidak tahu apa artinya. Setelah Kaisar jatuh, tidak ada lagi, jelas Mo Yi. Kaisar manusia meninggal di sini. Dia diakui oleh Dao Surgawi, dan setelah kematiannya, Dao tidak lagi mengenali Kaisar di seluruh dunia. Kaisar abadi, yang datang setelah dia di zaman kuno, dan Kaisar Surgawi, yang kita miliki sekarang, mereka semua hanyalah gelar gadungan. Ditambah lagi, siapapun yang mendeklarasikan diri sebagai Kaisar sejak saat itu telah mengalami akhir yang menyakitkan. Itu benar untuk orang dahulu, sama seperti Kaisar Surgawi saat ini. Tak satu pun dari mereka yang pernah diberikan kematian yang damai. Dia benar. Dari dalam neraka, Qi Hai menawarkan perspektifnya. Setelah Kaisar manusia jatuh, para pemimpin umat manusia yang masih hidup tidak berani mengambil gelar yang sama. Mereka menyebut diri mereka raja sebagai gantinya, karena rasa hormat dan kehati-hatian. Tapi sekarang aku mendengar tentang Kaisar Surgawi, monster, dan dewa. Anak-anak zaman sekarang benar-benar tidak takut. Suaranya meneteskan sarkasme. Sebagai roh transmigrasi yang telah hidup melalui era yang tak terhitung jumlahnya, Qi Hai memiliki akses keingatan kehidupan masa lalunya meskipun tidak terbangun di salah satu dari mereka. Dia tahu banyak contoh dari apa yang dia bicarakan. Permaisuri Miral Star adalah salah satunya. Dia dan seluruh sukunya telah dikorbankan ke makam kepunahan Skanda. Kata, Kaisar, benar-benar memiliki kutukan. Kaisar manusia pasti mati di sini, kan? Lu Yun ingin memastikan. Kaisar terakhir, tepatnya, koreksi Mo Yi. Kalau begitu, bisakah dia dimakamkan di sini juga? Lu Yun bertanya-tanya. Tidak, setan manusia menggelengkan kepalanya dengan sangat yakin. Tempat peristirahatan sudah ada sejak era pemerintahan manusia. Makam abadi ini, di sisi lain, berasal dari era Dao abadi. Lu Yun terdiam sesaat sebelum tersenyum miring. Yah, kalau begitu, kita harus melihat diri kita sendiri, bukan? Senyum seperti ini muncul setiap kali dia menemukan makam besar yang belum dijelajahi di bumi. Lu Yun tidak pernah menghindar dari tantangan yang bagus. Semakin keras makam, semakin kuat tekadnya tumbuh. Doa pencarian naganya mulai bekerja lembur. Sinar emas cemerlang terpancar dari luopannya, menerangi jalan di depan. Roh mati yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke segala arah, tidak mau disentuh oleh cahaya yang menyala. Mata Lu Yun menjadi gelap gulita dan dia berjalan menyusuri jalan setapak dengan langkah lebar dan menyapu. Makam ini berbeda dengan makam kuno lainnya. Sebagian besar makam adalah istana bawah tanah yang lengkap, atau labirin yang kompleks dan saling berhubungan. Makam ini tidak memiliki kamar, lorong, atau lampiran. Hanya ada kehampaan yang dalam dan tak berujung.
Bahkan mata spektralnya gagal memberikan informasi apapun tentang apa yang ada di baliknya. 90% makam sudah menjadi milik iblis manusia, dia bahkan bisa memerintahkan orang mati yang tersisa di sini. Satu-satunya hal di luar kendalinya adalah apapun yang ada di sana, tempat di mana iblis manusia itu sendiri juga tidak berani maju. Faktanya, Lu Yun cukup yakin bahwa tempat itu adalah alasan dari tata letak kepunahan. Tuan, Tuan, panggilan mendesak tiba-tiba terdengar di belakangnya. Pelayan lamamu memintamu untuk menunggu. Pelayanmu akan datang. Gelong tiba hanya beberapa saat setelah suaranya. Wajahnya menampilkan senyum yang biasa, dan semangat di matanya tidak salah lagi. Alam inti emas. Giliran iblis manusia yang terkejut. Yang dia lihat hanyalah seorang pembudidaya inti emas biasa. Tidak ada yang tampak luar biasa tentang Gelong. Moyi melihat orang tua itu dari atas ke bawah, dia tahu betapa hebatnya dia sebenarnya, tetapi dia jelas tidak terlihat seperti itu. Silakan, bersihkan jalan. Makan apa saja yang bisa kamu temukan. Lu Yun tersenyum melihat pelayan tua itu. Iya Pak, Gelong sangat gembira. Dia berlari ke dalam kegelapan secepat yang dia bisa. Jiwa yang hidup, tetapi seseorang yang bisa melahap energi yin dan roh yang lahir dari energi itu. Setan manusia menggelengkan kepalanya, bingung. Dia bisa melahap energi yin juga, tapi dia adalah zombie daripada makhluk hidup. Dia tidak memiliki bentuk yang sebenarnya. Tubuh yang diemban, selain Kaisar Surgawi yang ditinggikan dan Nefrite, diciptakan oleh pembatasan terhadap makhluk abadi. Menjaga itu adalah tugasnya di makam kuno. Gelong telah keluar dari zona cahaya keemasan yang dipancarkan oleh kompas Feng Shui dan memasuki kegelapan yang menjulang di tanah yin. Jeritan dan jeritan tak henti-hentinya terdengar dari bayang-bayang saat Lu Yun terus bergerak maju dengan luopan di tangan. Apa yang terjadi? Wajah pucat iblis manusia itu terdiam. Roh dan makhluk makam terlepas dari kendaliku. Itu karena pemilik makam ingin kau mati, gumam Lu Yun tanpa berpikir. Mereka sedang tidur di jantung makam, tetapi kera merah mengejutkan mereka saat bangun ketika menyerang Provinsi Senja dan berusaha menguasai Sungai Senja. Mereka telah tertidur. Bagi perampok makam, semua yang terkubur di makam kuno hanya tertidur, dan hanya satu langkah yang diperlukan untuk membangunkan mereka. Mereka menemukan makhluk lain di makam mereka setelah bangun. Menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Hancurkan orang luar, tentu saja. Setan manusia dan Moyi mendengarkan Lu Yun tanpa sepatah kata pun. Akhirnya, seseorang yang menguasai Feng Shui. Kegembiraan menguasai wajah Lu Yun. Dia sangat yakin bahwa tata letak kepunahan adalah ulah pemilik makam. Ini adalah orang pertama yang ditemui Lu Yun yang mengerti Feng Shui sejak dia tiba di dunia abadi. Tapi aneh, sangat aneh, tata letak kepunahan di sini tidak hanya akan menghancurkan iblis manusia senior, tetapi juga pemilik makam itu sendiri. Jika mereka benar-benar tahu Feng Shui, mereka tidak akan membuat kesalahan mendasar seperti itu. Dia telah sepenuhnya memetakan struktur tata letak yang menyelimuti seluruh makam. Jika tata letak diaktifkan, semua yang ada di dalam makam, atau bahkan yang berhubungan dengannya, tidak akan ada lagi, termasuk pemilik makam. Apa yang saya lewatkan? Pikiran Lu Yun menjadi overdrive, menganalisis informasi yang disajikan kepadanya. Apakah itu karena pembatasan terhadap makhluk abadi? Apakah itu yang mereka coba hancurkan? Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Para abadi di dunia ingin pembatasan dicabut sehingga mereka dapat dengan bebas memasuki Provinsi Senja dan meletakkan tangan pada apapun yang mereka inginkan. Tanpa batasan, mereka tidak akan takut pada senjata perang Lu Yun. Saya akan mendapatkan jawaban saya setelah saya melihat pemilik makam. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan bergerak di sepanjang jalan yang telah dibuka Gelong. Berhenti, seru iblis manusia tiba-tiba, menarik Lu Yun ke belakang. Di depan terbentang tanah terlarang bagi para pembudidaya. Mereka yang belum naik ke keabadian akan dibunuh saat masuk. Ekspresi iblis manusia berubah menjadi sangat serius. Mereka telah mencapai jantung makam, tempat terbuka yang luas di mana larangan terhadap makhluk abadi berada. Di sisi lain dari tanah terbuka adalah di mana pemilik makam dimakamkan. Gelong, Lu Yun memanggil. Jangan mendekat, tuanku, pelayan tua ini, terperangkap. Gelong berjuang untuk mengeluarkan kata-katanya sebelum sesuatu menutupi mulutnya. Terdengar gerutuan teredam, lalu hening. Tapi Lu Yun tahu bahwa pelayan lamanya masih hidup. Seekor naga tidur di pegunungan melingkar. Tebing maut dengan misteri itu bergolak. Bahaya sis jika gunung bersembunyi. Air yang mengalir dan angin dapat menggagalkan bahaya. Dia diam-diam meneriakkan doa pencarian naga, mendorong indikator luopan untuk berputar dengan kecepatan gila. Cahaya keemasannya melonjak lagi, 10 kali lebih kuat dari aktivasi sebelumnya. Namun, kekuatan aneh melawan cahaya luopan. Indikator pada ketiga lapisan kompas terus berputar-putar dalam hiruk-pikuk. Mengubah.
Bentak Lu Yun. Meretih. Dari kompas 3 lapis muncul gambar 1 potensi, 2 prinsip, 3 esensi, 4 divisi, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, 8 trigram, 9 sektor, dan 10 orientasi, mengelilingi Lu Yun. 3 lapisan luopan melambangkan manifestasi dari semua hal di alam semesta. Kompas kemudian pecah dan dipasang kembali di udara. 3 lapisan menjadi 9, lalu 64, lalu 81 pada akhirnya, muncullah 365 lapisan kompas sebuah anggukan pada jumlah paling signifikan dari alam semesta yang lebih besar. 365 lapisan luopan berputar tanpa henti, memproyeksikan 10 tata letak Feng Shui di sekitar Lu Yun yang terus-menerus dibongkar dan dipasang kembali sesuai dengan putaran kompas, menyimpulkan semua kemungkinan yang ada di depan mereka. Setan manusia dan Mo Yi terperangah. Mo Yi adalah jenius terbesar di dunia keabadian, dan Grandmaster formasi yang kuat dalam dirinya sendiri. Bahkan Lu Yun membutuhkan bantuannya untuk menyelesaikan formasi besar roh surgawi dan iblis duniawi. Sementara itu, iblis manusia telah hidup melalui ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dari era Dao manusia hingga saat ini. Namun, tak satu pun dari mereka pernah melihat yang seperti ini. Bermandikan cahaya aureate, Lu Yun melayang di udara dengan luopan berlapis-lapis di telapak tangannya. Simbol yang mewakili batang surgawi dan cabang duniawi, Yin dan Yang, 5 elemen, 8 trigram, dan simbol lain yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat dipahami oleh Mo Yi dan iblis manusia berkeliaran di sekitar Lu Yun, pecah dan bersatu dalam campuran yang aneh, tata letak. Cahaya keemasan tumbuh semakin kuat, melawan kegelapan di sisi lain. Sialan, Lu Yun tiba-tiba mendarat, dan cahaya keemasan luopan dan gambar yang dibuatnya menghilang. Wajahnya pucat dan dahinya dipenuhi keringat. Pakaiannya juga basah kuyup. Apa yang terjadi? Mo Yi mengerutkan kening. Sepertinya ada sesuatu yang menyerang dan mengganggu Lu Yun. Serangan itu begitu asing sehingga dia bahkan tidak merasakan sumbernya. Lu Yun membiarkan dirinya pulih sejenak sebelum meminum pil dan menghela nafas. Kultivasi saya terlalu kurang untuk menghentikan hal itu dalam kegelapan. Dia telah melihat sesuatu mengawasinya dari sudut tersembunyi makam sebelumnya itulah yang menginterupsi doanya beberapa saat sebelumnya. Setan manusia berdiri diam di samping sementara Mo Yi dengan waspada mengamati tempat itu. Namun, area ini terlalu aneh. Terlepas dari tempat cahaya keemasan luopan menyentuh, itu gelap gulita tanpa bentuk yang bisa dilihat. Suara-suara menakutkan keluar dari kegelapan, seolah-olah ada sesuatu yang mengunyah seteguk makanan. Apakah gelong melahap yum-yum besar, atau yum-yum memakan pelayan tua? Lu Yun perlahan duduk bersila, kulitnya pucat dan kuyu. Api hitam berangsur-angsur menyala di dalam pupilnya, menyebarkan kekuatan aneh di dalam tubuhnya. Hal yang tidak diketahui sebelumnya tidak hanya mengganggu doanya, tetapi juga memberikan pukulan yang kuat. Serangan itu tidak berhubungan dengan tubuh atau jiwanya, tetapi pikirannya. Meskipun dia tampak baik-baik saja di permukaan, pikirannya berada di ambang kehancuran. Sebuah kekuatan aneh sedang meluncur melaluinya, berusaha untuk menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kultivator atau makhluk abadi manapun mungkin akan langsung pingsan di tempat dan berubah menjadi orang idiot yang meneteskan air liur, tapi untungnya, Lu Yun memiliki api neraka. Ketika nyala api meraung hidup, mereka meresap ke dalam pikirannya untuk membakar kekuatan luar biasa itu. Beberapa saat kemudian, dia menghembuskan napas keruh dari udara yang bercampur dengan asap hitam. Ini adalah obsesi ilahi. Tiba-tiba terpikir olehnya dari mana serangan aneh itu berasal. Ada obsesi ilahi di sini, jadi kita harus berhati-hati. Obsesi ilahi adalah monster yang lahir setelah kematian roh ilahi, sesuatu yang mirip dengan fragmen ingatan. Lu Yun pernah melihat obsesi ilahi dengan proses pemikiran lengkapnya sendiri di jurang ilahi, tetapi Wayfarer telah menangkapnya untuk studi lebih lanjut. Baru saja, sensasi yang familiar muncul di Lu Yun ketika api neraka memakan kekuatan aneh itu. Itulah yang memicu inspirasi dalam mengidentifikasi sumber kekuatan aneh. Obsesi ilahi adalah entitas pikiran, jadi metode serangannya juga melalui pikiran. Beberapa orang berpikir bahwa obsesi ilahi adalah fiksasi pada keinginan untuk terus hidup, jadi satu-satunya tindakan yang akan diambil oleh entitas ini adalah memiliki tubuh orang lain. Tentu saja, obsesi ilahi tidak memiliki jiwa dan roh, jadi apapun yang mereka miliki pasti akan mati. Ushen Ruyi adalah inkarnasi dari obsesi ilahi, tetapi Lu Yun adalah penguasa utama dunia bawah. Keadaannya tidak biasa, karena Myriad Formation Summit, dan dia mempertahankan ingatannya yang lengkap. Ini adalah satu-satunya alasan mengapa Lu Yun mengizinkannya tinggal di dalam Spy Mirror ilahi. Obsesi ilahi di sini, bagaimanapun, adalah pikiran murni tanpa perasaan. Ketika dia memanggil mata spektralnya, kumpulan informasi kematian yang padat membanjiri otaknya, membuatnya linglung karena kelebihan beban.
Tapi mengapa ada obsesi ilahi di sini? Apakah para dewa pernah mencoba menjelajahi makam ini? Gumamnya pada dirinya sendiri. Dia telah mengabaikan obsesi sebelumnya, terganggu oleh kehadiran begitu banyak hal aneh. Mudah bagi seseorang untuk bersembunyi dengan cukup baik sehingga dia gagal mendeteksinya. Tunggu, apakah ini makhluk obsesi ilahi? Ada beberapa kecerdasan di dasar jurang juga. Beberapa sapuan lagi dari mata spektralnya tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada lagi obsesi ilahi yang dapat ditemukan, hanya lapisan fragmen jiwa yang tak berujung. Sungai senja terbentang tidak terlalu jauh dari mereka, airnya yang bertinta diam-diam mengalir ke dunia luar. Suara-suara berderak yang meninggikan rambut telah berhenti datang dari kedalaman makam, dan sekarang begitu sunyi sehingga membuat jantung bergetar. Mari coba lagi. Lu Yun menarik napas dalam-dalam. Berjaga-jaga untukku. Kompas Feng Shui di tangannya melayang lagi. Mo Yi mengambil posisi di sebelah pemuda itu, kepingan salju melayang dengan sengaja di sekelilingnya untuk membersihkan hantu dan roh yang berkeliaran. Dengan dua manusia sebagai pusatnya, tidak ada yang mendekati mereka dalam radius 30 meter, selain iblis manusia. Wah, jeritan yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar, mengguncang tubuh Lu Yun dan langsung meredupkan cahaya dari luapannya. Darah merembes keluar dari lubangnya dan jejak kepingan salju di udara juga berhenti sebentar, terganggu dari lintasan aslinya. Sepasang mata merah perlahan terbuka dalam kegelapan. Ada ketinggian manusia yang memisahkan bola mata satu sama lain, seolah-olah makhluk besar telah berbaring di tanah dan membuka matanya untuk menatap mereka. Aduh, Lu Yun memuntahkan seteguk darah ketika pekikan melengking itu datang lagi. Tulangnya hampir hancur oleh pekikan mengerikan kali ini. Apa-apaan itu? Dia dengan cepat menghancurkan botol obat dan menelan cairan di dalamnya untuk mengobati lukanya. Dia menderita pukulan yang luar biasa, tetapi Mo Yi tidak merasakan riak energi dari posisinya di sebelahnya. Kekuatan yang mengganggu kepingan saljunya berbeda dengan kekuatan yang menyerang Lu Yun. Kekuatan untuk membunuh para pembudidaya, kata iblis manusia itu dengan serius. Di mana saya menjaga rumah pembatasan terhadap makhluk abadi. Itu bisa membunuh makhluk abadi, sementara kekuatan di sini bisa membunuh para pembudidaya. Siapapun yang belum abadi akan dieksekusi olehnya. Karena saya telah memperoleh 2 mandat surgawi, saya agak bisa mengendalikan pembatasan terhadap makhluk abadi, tetapi saya belum dapat mempengaruhi kekuatan ini yang berdampak pada pembudidaya. Penampilannya telah mengalami perubahan pada beberapa titik waktu yang tidak diketahui, berubah dari bentuk kaisar langit yang mulia ke versi mini dari bentuk yang dia ambil saat melawan kera merah di senja. Saat ini, gravitasi parah melintasi wajahnya. Aku tidak mengizinkanmu masuk ke makam karena kehadiran kekuatan misterius ini. Itu membunuh para pembudidaya dalam sekejap. Bagaimana jika makam ini dihancurkan? Apa yang akan terjadi kemudian? Getaran tiba-tiba menguasai Lu Yun dan suaranya bergetar. Jika makam dihancurkan, kekuatan ini akan mencakup semua tanah tempat kaisar jatuh. Semua pembudidaya yang terperangkap di dalamnya akan dihancurkan dalam sekejap. Setan manusia mengerutkan kening. Makam kuno ini memiliki sejarah yang sangat panjang, dan bahkan kaisar abadi di era primordial tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Bisakah formasi yang Anda sebutkan benar-benar menghancurkannya? Mo Yi menatap Lu Yun. Feng Shui tidak mungkin salah. Lu Yun mengangguk. Jika kita tidak mengubah Feng Shui di sini, makam itu akan berada di jalur kehancuran. Mungkin itu akan runtuh dengan sendirinya, atau kekuatan luar akan menghancurkannya ke tanah. Mata besar berwarna merah tua dalam kegelapan terpaku tanpa berkedip pada Lu Yun. Ini adalah kekuatan yang dapat dengan mudah memusnahkan para pembudidaya, tetapi itu gagal menghancurkan pemuda ini. Energi itu berasal dari mata itu sendiri, atau tuannya, dan kegagalannya memicu sedikit kewaspadaan. Mengesampingkan kekuatan aneh, yang perlu dilakukan Lu Yun adalah melewati blokade dan masuk ke tempat di mana pemilik makam dimakamkan sehingga dia bisa menghancurkan tata letak Feng Shui. Feini, orb formasi, gumamnya. Kombinasi yin yang lengkap dari orb formasi yang bersinar lembut mendarat di tangannya di saat berikutnya. 460. Lu Yun mundur dari zona serangan yang disebabkan oleh mata merah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengatur formasi secepat mungkin. Tata letak kepunahan masih berlaku dan dapat menghancurkan makam kapan saja. Adapun kekuatan aneh yang bisa membunuh kultivator, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Bahkan mata spektral tidak bisa menembus kegelapan di depan dan mencari tahu monster macam apa mata itu. Gelong, geram Lu Yun ke dalam kegelapan. Ya, siap melayani Anda, tuanku. Gelong merespons tanpa henti. Berhentilah berbelit-belit dengan yum-yumu dan bawa ini ke tempat pemakaman. Formasi orb di tangan Lu Yun terpisah menjadi 2 dan dia melemparkan bagian yin ke dalam kegelapan. Dipahami. Gelong bergegas untuk menangkap bola itu,
yang berkobar dengan kekuatan formasi yang besar untuk menyebarkan roh yin yang menyerangnya. Dia berlari ke arah tempat pemilik makam itu dimakamkan. Ketika dia melewati mata merah raksasa itu, dia berhenti. Itu benda itu. Jadi itu telah bersembunyi di sini selama ini, itu tidak boleh dibiarkan tumbuh, atau itu akan melahap tidak hanya pembudidaya, tetapi keseluruhan dao abadi. Ekspresi Gelong tidak seperti biasanya. Karena tergesa-gesa membentuk formasi atau lebih tepatnya, tata letak Feng Shui Lu Yun mengabaikan reaksi pelayan tua itu. Lingkungan saat ini tidak memenuhi kebutuhannya, jadi dia harus merekonstruksi Feng Shui dan lingkungan di sini agar sesuai dengan tujuannya. Disformasi demi disformasi muncul di tangannya dan diletakkan di tanah dalam pola yang hanya dia yang mengerti. Mo Yi memperhatikan dengan tenang, tetapi tidak tahu apa yang dilakukan Lu Yun. Ini bukan formasi sederhana, katanya tiba-tiba. Ini akan mempengaruhi langit dan bumi, Anda telah memanfaatkan kekuatan formasi untuk mempengaruhi dunia tanpa menyiapkannya. Formasi Master Dunia telah lama memperhatikan tarikan yang diberikan formasi di langit dan bumi, tetapi kekuatannya berubah-ubah, tidak dapat diprediksi, dan tampaknya mustahil untuk dikendalikan. Formasi yang sama dapat mempengaruhi dunia secara berbeda di lingkungan yang berbeda, dan dampaknya berubah ketika lingkungan berubah di sekitarnya. Para master formasi yang hebat telah berusaha untuk mempelajari pengaruh yang tidak terduga ini, tetapi tidak berhasil. Lebih buruk lagi, mereka akhirnya menunda pengejaran formasi dao mereka sendiri dan jatuh ke dalam keadaan biasa-biasa saja. Kekuatan yang diberikan formasi pada dunia Feng Shui sangat rumit sehingga, seiring waktu, master formasi di dunia abadi menyerah untuk mempelajarinya. Sekarang, banyak master formasi bahkan tidak menyadari keberadaannya yang samar-samar. Pengetahuan tentang dampak formasi terhadap dunia telah hilang. Mo Yi tidak menyangka Lu Yun menjadi ahli seni yang hilang itu. Ini Feng Shui, kata Lu Yun sambil mengatur tata letaknya, sebagian besar lukanya sudah sembuh. Segala sesuatu antara langit dan bumi bersatu untuk membentuk tata letak Feng Shui yang luas. Formasi adalah yang kedua, Feng Shui yang menentukan operasi dunia. Mo Yi mengangguk bingung. Apakah kamu ingin belajar? Lu Yun tiba-tiba bertanya. Dia menggelengkan kepalanya. Setiap orang memiliki keahliannya masing-masing, jadi mempelajari ini tidak akan banyak membantu saya. Lu Yun menggosok hidungnya. Mo Yi sangat berbakat, hampir mengerikan. Setelah memutuskan kultivasinya sendiri, dia kembali ke alam abadi dao hanya dalam beberapa bulan dan melampaui pencapaiannya sebelumnya. Bahkan dengan Tome of Life and Death dan Saltree of Life and Death, Lu Yun masih bukan lawannya. Pada saat yang sama, dia benar. Ada pukulan yang berbeda untuk orang yang berbeda. Dia telah mempelajari cara formasi hanya untuk seni tempur biduknya. Meskipun dia mungkin seorang Grandmaster formasi, itu bukan tempat bakatnya. Itu adalah teknik cabang dari planet leluhur, renungan iblis manusia ketika dia melihat hasil karya Lu Yun. Jadi kamu adalah keturunan dari cabang itu. Planet leluhur. Lu Yun berseru kaget. Planet, bukan alam atau dunia. Planet leluhur adalah planet leluhur. Bintang yang cemerlang dan makmur. Sayangnya, planet ini hancur ketika dao manusia menemui ajalnya, keluh iblis manusia. Planet ini mungkin telah dihancurkan, tetapi warisannya tetap ada. Feng Shui adalah bagian dari warisan itu, dan makam kuno, termasuk yang ini, adalah reruntuhan warisan yang tersisa dari planet ini. Lu Yun mengangguk tanpa suara. Bersenandung. Orb formasi yang di tangan Lu Yun bersenandung saat cermin raksasa muncul, mencerminkan sosok yang membungkuk gelong. Orb formasi yin di tangannya juga bersinar, beresonansi dengan orb formasi yang. Fata Morgana. Sebuah Fata Morgana juga merupakan semacam tata letak Feng Shui. Ketika kondisi tertentu terpenuhi, itu bisa memproyeksikan pemandangan dari satu tempat ke tempat lain. Lu Yun telah mengubah lingkungan di makam kuno dengan beberapa tata letak yang dibuat oleh formasi dan memenuhi kondisi untuk munculnya Fata Morgana. Dia kemudian memproyeksikan gambar gelong di sini melalui hubungan antara dua bola formasi. Ada kekuatan yang membunuh para pembudidaya jauh di dalam makam kuno. Dia tidak bisa mencapai tempat itu, jadi dia membutuhkan gelong untuk menggantikannya dan menghancurkan tata letak dengan memberikan instruksi melalui Fata Morgana. Lakukan, Lu Yun memerintahkan. Kepingan salju berserakan dari langit untuk melindungi Lu Yun di dalam saat Mo Yi bergerak. Sesuatu sepertinya bergegas melewati salju yang turun, menyebabkan gangguan. Astaga, api menyembur keluar dari tubuh Lu Yun dan dia mengulurkan tangan untuk meraih tempat salju yang turun dialihkan dari jalurnya. Gedebuk, dia menghancurkan obsesi ilahi yang menyerang dengan mengepalkan kuat dan membakarnya dengan api neraka. Lu Yun sama sekali tidak peduli bagaimana obsesi ilahi menjadi hidup. Menurut iblis manusia, ini adalah tempat peristirahatan kaisar manusia dan pernah disiram oleh darahnya. Apapun bisa terjadi di sini. Lega, Lu Yun berbalik ke Fata Morgana.
Apa yang kamu temukan? Dia bertanya, memperhatikan tatapan gelap Gelong. Pelayan tua itu terus-menerus melirik wajahnya yang tidak pernah berubah, bahkan ketika menghadapi bahaya terbesar, tapi sekarang, ekspresinya begitu serius hingga membuatnya terlihat seperti orang yang berbeda. Sesuatu yang menakutkan, kata Gelong dengan suara rendah. Dia terdiam setelah menjawab, karena dia telah mencapai tempat di mana pemilik makam itu dimakamkan. Kegelapan diusir oleh cahaya lembut yang memancar dari peti mati di depannya. Peti mati merah sepanjang 6 meter melayang kira-kira 6 meter di atas tanah itu tidak lain adalah peti mati yang tergantung. Peti mati luar perunggu, peti mati Netherwood, dan peti mati gantung adalah 3 jenis peti mati yang paling tidak diinginkan oleh perampok makam. Mereka menandakan lebih dari sekadar kemalangan, mereka selalu mengandung bahaya yang luar biasa. Peti mati di depan Gelong adalah peti mati gantung dari jenis yang paling murni. Itu ditangguhkan di udara oleh kekuatan misterius dan cahaya lembut datang darinya, menerangi ruang sekitar 30 meter. Selain peti mati gantung merah, tidak ada yang lain di sini. Cahaya orb formasi Yin di tangan Gelong juga tidak bisa menembus kegelapan. Lu Yun sama sekali tidak bisa melihat tata letaknya melalui Fata Morgana. Siapkan formasi sesuai dengan instruksi saya, dia mulai mengarahkan Gelong melalui selubung kegelapan yang tebal. Di bawah otoritas Lu Yun, Gelong dapat bergerak bebas masuk dan keluar dari neraka. Melalui itu, Lu Yun membawa sejumlah piringan formasi ke tangan pelayannya. Pelayan tua itu tidak terlatih dalam formasi atau Feng Shui, tapi setidaknya dia bisa mengikuti instruksi dengan cermat. Di bawah bimbingan Lu Yun, setiap piringan ditempatkan dengan benar untuk membentuk lingkaran bercahaya yang melenyapkan kegelapan selangkah demi selangkah. 30 meter cahaya digandakan menjadi 60. Ketika iluminasi baru akhirnya mengungkapkan apa yang tersembunyi di bawah kegelapan, wajah Lu Yun menjadi lebih gelap. Formasi, bangkit. Dia melemparkan bola formasi yang saat dia berteriak dan itu tetap di atas kepalanya. Pada saat yang sama, orb formasi Yin Gelong juga mengudara. Bersenandung. Suara tenang mengiringi aktivasi formasi yang ditetapkan Gelong. Sinar cahaya formasi meliuk-liuk di udara dan menjadi sesuatu yang lebih besar. Tata letak meraj, orb formasi Yin dan yang tenggelam ke dalam tata letak kembar, memperkuatnya sehingga dua tata letak meraj di lokasi yang berbeda dapat menyatu bersama melintasi batas ruang. Pemandangan di depan Lu Yun, Mo Yi, dan iblis manusia mulai berubah, dan peti mati merah yang tergantung di udara muncul di hadapan mereka. Memang, lingkungan mereka tampak persis seperti di mana peti mati itu berada dalam kegelapan. Apakah ini formasi untuk membengkokkan ruang dan waktu? Apakah kita sudah diangkut ke tempat pemilik makam itu? Ketidakpercayaan muncul dari mata Mo Yi yang menakjubkan. Ini adalah barang dari legenda. Sepengetahuannya, setidaknya, tidak ada seorang pun di dunia yang mampu melakukan hal seperti itu. Tidak, Lu Yun menggelengkan kepalanya. Kecuali saya mencapai tingkat yang sama dengan leluhur roh monster purba dan sepenuhnya memahami orb formasi Yin dan Yang, saya tidak akan dapat mengatur formasi sekuat itu. Bagaimana kita bisa sampai di sana, kalau begitu? Setan manusia juga bingung. Kami belum, sebenarnya. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Apa yang Anda rasakan dengan indera dan kesadaran Anda adalah salah. Saya hanya menggunakan dua meraj untuk memproyeksikan apa yang ada di sana ke sini. Kami masih di tempat kami sebelumnya. Mo Yi dan iblis manusia melebarkan mata mereka dengan rasa tidak percaya. Mereka benar-benar tertipu oleh kebenaran dari apa yang mereka rasakan dan lihat. Tetap saja, proyeksi yang cukup maju tidak dapat dibedakan dari yang asli. Senyum tersungging di sudut mulut Lu Yun. Ketika saya mengubah proyeksi di sini, dunia nyata di sisi lain akan berubah dengan cara yang sama. Tata letak seperti ini tidak akan mungkin bahkan untuk leluhur perampok makam. Itu adalah asli Lu Yun, diteliti setelah bertahun-tahun dengan hati-hati mempelajari orb formasi Yin yang di neraka. Pembentukan langit dan bumi, Mo Yi tiba-tiba menyela. Itulah yang kamu masukkan ke dalam ini. Ya, Lu Yun mengangguk. Hanya langit dan bumi yang dapat menghubungkan kebenaran dan ilusi. Apapun yang terjadi pada yang satu mempengaruhi yang lain. Satu, mempengaruhi yang lain. Mo Yi menangkap kunci dalam kata-katanya. Mereka saling mempengaruhi. Lu Yun menarik napas dalam-dalam. Ada, kita, di sisi lain juga. Jika seseorang membunuh kita, di sana, tubuh asli kita di sini akan mati. Untungnya, siapapun yang muncul di sisi lain akan muncul di sini juga. Lalu apa perbedaan antara sisi lain dan kenyataan? Setan manusia mencoba yang terbaik untuk memahami hal-hal itu semua agak sulit untuk dipahami. Itu bagian dari pesona Feng Shui. Lu Yun berjalan ke peti mati yang digantung dan mengamatinya dengan sangat detail. Aku masih tidak bisa melihatnya.
Dia sedikit mengernyitkan keningnya. Mata spektralnya tidak bisa menembus peti mati kekuatan yang tidak diketahui di atasnya melindunginya dari tatapannya. Peti mati itu seluruhnya berwarna merah tua, tetapi tanda emas gelap terukir di atasnya. Mereka menyerupai rune formasi, tetapi sama sekali berbeda. Tanda emas gelap ini bersatu untuk membentuk pola yang sangat aneh yang menyelimuti seluruh peti mati dalam cahaya kabur. Bagaimana? Mengapa? Qi Hai yang selalu tenang mengucapkan kata seru yang langka. Dia terdengar bingung, tetapi untuk alasan yang berbeda. Bukankah ini makam seorang yang abadi? Mengapa ini dikubur di sini? Kamu mengenali peti mati gantung ini, senior? Lu Yun bertanya dengan cepat. Sejak memasuki makam, dia membuka celah kecil di neraka agar Qi Hai bisa mengawasi dunia luar. Sayangnya, Qi Hai tidak tertarik pada apapun, sampai sekarang. Apakah itu pembicaraan tentang planet leluhur sebelumnya atau warisan Feng Shui, atau nanti ketika Lu Yun telah menyusun tata letak kembar, tidak ada yang memicu reaksi seperti ini. Rune emas gelap di peti mati ini adalah rune asal suci dari dewa yang diagungkan. Di era Dao manusia, mereka adalah raja dari ras mereka, di atas 4 suku dewa utama. Qi Hai berbicara dengan sangat lambat. Mempertimbangkan rune, yang terkubur di dalam pastilah seorang divine yang dimuliakan, dan salah satu dari garis keturunan kekaisaran pada saat itu. Sebelum kejatuhan kaisar manusia, para dewa yang ditinggikan telah memiliki kaisar sejati mereka sendiri. The Secret Origin Rune adalah ciptaannya, mewakili kebenaran yang dia dapatkan dari Dao. Oleh karena itu, rune yang tertulis di peti mati gantung menunjukkan bahwa yang terkubur di dalamnya adalah dari garis keturunan itu. Suku ilahi yang ditinggikan. Lu Yun mengerutkan wajahnya. Mengapa seorang keturunan kaisar ilahi yang agung dikuburkan di dalam makam abadi? Mungkinkah karena alasan yang sama dengan formasi Gunung Segudang? Mungkin pemilik aslinya dirampok dari istirahatnya. Tiba-tiba, dia memikirkan kemungkinan sekte abadi yang diagungkan. Kembali di Laut Utara, dia telah melihat peti mati mayat 2 dewa mulia wanita. Itulah mengapa dia membuat hubungan antara keduanya. Suram, sebuah pedang muncul entah dari mana untuk menembus dahinya. Serangan itu begitu cepat sehingga Lu Yun tidak punya kesempatan untuk merespon. Bahkan Mo Yi dan iblis manusia terlalu lambat untuk melakukan apapun selain melihat kepala pemuda itu ditusuk. Jeritan bingung terdengar. Aku sudah menunggumu. Gelong terkekeh di sisi lain meraj. Dia menarik kepalanya dan melemparkannya ke dalam kegelapan sekeras yang dia bisa. Sebuah kebingungan, keributan dan hiruk-pikuk jeritan dan teriakan terjadi. Apa ini? Terdengar raungan marah dari yang tidak dikenal. Siapapun itu agak kesal karena dilempar untuk 1 putaran. Bodoh, aku sudah menunggumu untuk waktu yang sangat lama. Lu Yun meletakkan tangan di dahinya, tidak ada luka sama sekali di sana. Ketika saya mengatakan efeknya 2 sisi, saya tidak percaya Anda cukup bodoh untuk benar-benar mempercayai saya. Apakah kamu tidak punya otak untuk digunakan? Dia tahu seseorang sedang mengawasi dalam kegelapan sejak awal, dan dengan sengaja salah melabeli segala sesuatu sebagai obsesi ilahi dan membunuh 1 contoh untuk menurunkan kewaspadaannya. Penyebutan efek timbal balik tata letak ganda telah menjadi umpan yang sempurna. Gelong telah menunggu di sela-sela, dan momen pura-pura linglung adalah semua yang diperlukan untuk mendaratkan kail, tali, dan pemberat pelakunya. Membunuh gambar yang diproyeksikan berarti kematian orang yang sebenarnya juga. Tata letak Feng Shui yang bisa melakukan itu tidak mungkin sampai pada titik fantasi belaka. Tubuh Gelong mengikuti kepalanya, meluncur ke kegelapan dan berjuang mati-matian melawan apapun yang ada di sana. Lu Yun tidak bisa melihat ke kedalaman, tetapi prosesnya mendapat perhatian penuh dari Mo Yi dan iblis manusia. Berdebar, sesosok tubuh terlempar ke dalam cahaya untuk mendarat di atas kaki Lu Yun. Dia mengenakan jubah biru hitam dan aliran udara mendung menutupi wajahnya. Sebuah pedang ada di punggungnya, pedang kekacauan. Pedang ilahi. Dia adalah orang yang telah mengawasi Lu Yun dari kegelapan. Gelong yang babak belur dan memar berjalan kembali ke cahaya dengan kepala di antara jari-jarinya. Dia memiliki beberapa memar dan lubang di sekujur tubuhnya, tetapi sebaliknya sepertinya tidak ada yang lebih buruk untuk dipakai. Hehehe, saya telah berhasil melaksanakan perintah Anda, tuanku. Aku punya dia. Pelayan tua itu terdengar sangat bangga pada dirinya sendiri. Jadi dia yang menyergapmu barusan. Dan, Anda ingin menariknya keluar. Itukah sebabnya kamu melakukan semua itu? Tanya Mo Yi yang sangat terkejut. Tidak semuanya. Lu Yun menghela nafas lega. Aku benar-benar merasa terancam oleh siapapun itu, tapi aku tidak menyangka itu adalah Sword Divine. Jika saya tahu itu dia, saya akan melangkah lebih jauh dari itu. Pemandangan orang di kakinya terasa agak tidak nyata. Seseorang yang menjadi musuh utamanya di beberapa titik waktu anehnya adalah hasil yang mudah. Gelong telah melakukan siapa yang tahu apa yang membatasi tubuh Sword Divine.
Sama sekali tidak bergerak, musuh lama ini terpaksa berbaring diam di tanah. Mari kita lihat siapa dirimu sebenarnya. Lu Yun menepis kabut mendung di atas wajah Sword Divine. Kenapa ke wajah Lu Yun segera memucat saat mengetahui ekspresi wajah yang terungkap itu dan dia tersandung ke belakang dengan gemetar ketakutan. Bagaimana kamu bisa menjadi pewaris pedang kekacauan? Mengapa? Dan kenapa bukan aku? Sword Divine mencibir. Dia menyipitkan matanya yang tajam dan menatap dingin pada Lu Yun. Tidak, ini semua salah pedang kekacauan belum selesai saat kau mati tidak mungkin kau. Lu Yun bergumam dengan tergesa-gesa, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Identitas Sword Divine menentang kepekaan dan kenyataan. Dia adalah Lu Shenhou. Dalam analisis Lu Yun tentang semua orang yang dia lihat dan temui di dunia keabadian, Lu Shenhou adalah satu-satunya yang dia singkirkan sepenuhnya. Tapi disinilah dia, sebagai pedang ilahi. Ini adalah pria yang telah meninggal dan menolak untuk mempercayai kematiannya sendiri. Seorang pria yang memiliki keyakinan paling kuat untuk memimpin Lu Yun dan yang lainnya kembali ke makam kuno untuk memperbaiki jalur kultivasi dan melepaskan bunga Dao. Pria yang sama itu juga pewaris Sword of Chaos Sword Divine. Lu Shenhou saat ini memiliki tubuh dewa dan merupakan orang yang sama dengan yang dilihat Lu Yun selama Sovereign Ranking. Memang, Lu Yun benar-benar yakin bahwa identifikasinya benar. Terlepas dari kekhawatiran pribadi apapun, ini adalah Lu Shenhou yang dihidupkan kembali dan diubah. Dalam nada yang sama, pedang di punggungnya adalah Sword of Chaos, yang pernah dilihat Lu Yun di Sword Barrow ada pedang lain yang memiliki karakteristiknya. Mata Lu Shenhou hanya menjadi lebih dingin seiring berjalannya waktu, dan dia tidak menanggapi keheranan Lu Yun dengan sebuah tanggapan. Tiba-tiba, cahaya hitam meledak dari pedang di punggungnya, yang secara bertahap menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak, Lu Yun memucat sekali lagi. Dia mengeluarkan buku kehidupan dan kematian tanpa ragu-ragu, membantingnya ke Lu Shenhou secepat yang dia bisa. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan buku itu kepada orang luar. Sepertinya tidak ada yang tahu buku seperti itu ada di tempat pertama. Bahkan Qi Hai, yang rohnya telah mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, belum pernah mendengar tentang artefak itu sebelumnya. Bagi Lu Yun, Tome of Life and Death adalah hartanya yang paling kuat dan kepercayaan terbesarnya. Jika Sword of Chaos bertingkah, satu-satunya hal yang bisa menghancurkannya adalah Tome of Life and Death. Ledakan. Jumlah kekuatan yang tidak masuk akal diledakkan dari buku tebal itu. Ia melampaui waktu, melampaui ruang, melampaui ilusi dan realitas. Selain Lu Shenhou yang sangat dekat, tidak ada orang lain di ruangan itu yang bisa merasakannya. Ini adalah kekuatan orang mati. Merusak. Lu Shenhou meraung dengan keganasan utama. Tubuh ilahinya secara spontan hancur dan roh sejatinya dimasukkan ke dalam pedang kekacauan. Dentang. Pedang yang berdering dengan keras memotong lubang melalui ruang di dekatnya. Detik berikutnya, itu pergi ke ether. Semangat sejati. Lu Shenhou hanyalah seorang kultivator. Bagaimana dia bisa memiliki roh yang benar? Lu Yun terkesiap. Jiwa dan roh sejati keduanya merupakan bagian penting dari keberadaan abadi. Secara teori, hanya memetik buah Dao yang akan menghasilkan yang terakhir. Namun, Lu Shenhou tidak abadi. Pedang ilahi itu adalah keberadaan yang aneh, kata Mo Yi dengan dingin. Setelah kamu menghancurkan topengnya yang keruh, aku tidak bisa melihatnya lagi. Setan manusia mengangguk tanpa kata setuju. Itu terlalu buruk. Aku sangat dekat, setidaknya sekarang aku tahu siapa dia. Akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengannya mulai sekarang. Tetap saja kenapa harus dia? Sebagian dari Lu Yun masih tidak bisa menerima apa yang baru saja dia pelajari dan dia menatap kosong ke angkasa untuk waktu yang lama. Itu terlalu mencolok, tiba-tiba Mo Yi berkata. Lu Yun berhenti. Dia sengaja menunjukkan wajahnya kepadamu, kata Mo Yi setelah jeda yang membingungkan. Meskipun dia tidak bisa melihatnya setelah Lu Shenhou mengungkapkan dirinya, dia masih bisa menyatukan dua dan dua. Kamu membiarkan dirimu dipengaruhi oleh identitasnya, jadi kamu melewatkan banyak hal. Emosi menghalangi seseorang untuk melihat kebenaran. Lu Yun mengenal dan mengagumi Lu Shenhou, itulah sebabnya wahyu itu membuatnya kehilangan ketenangannya. Sebagai orang luar, Mo Yi memiliki pandangan situasi yang jauh lebih objektif. Perangkapmu tidak begitu pintar. Jika saya adalah dia, saya akan menunggu kesempatan yang lebih baik untuk membunuh Anda, daripada menyerang replika palsu Anda pada satu fakta yang belum diverifikasi. Lu Yun mengerutkan kening. Tapi kenapa dia melakukan itu? Apakah dia bukan pedang ilahi? Tapi dia memang yang aku hadapi di Sovereign Arena dan Sovereign World. Sebuah pulau dengan lebar sekitar 80 meter, jauh di dalam laut timur yang luas. Lu Shenhou berlutut dengan satu lutut di depan sosok Qian, memegang pedang kekacauan dengan kedua tangan. Saya telah menyelesaikan misi saya, Tuan, katanya dengan penuh hormat.
Pergi ke Provinsi Senja dan bunuh Patriark Lu, kata sosok itu sebagai pengganti mengambil pedang. Jadikan klan Lu dan Lu Yun sebagai musuh yang tidak dapat ditebus. Dipahami. Dengan tenang, Lu Shenhou bangkit dan berbalik. Karena kamu bersikeras menentangku, kakak senior Lu, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Pria berbaju cian menggelengkan kepalanya dan berbalik menghadap ke arah lain. Sekarang giliranmu. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Lu Yun. Di dalam makam kuno, Lu Yun merenung. Lu Shenhou telah hidup kembali. Itu menimbulkan masalah apakah dia Sword Divine atau bukan. Namun, dia tidak punya banyak waktu luang saat ini untuk mempertimbangkan konsekuensinya. Sangat penting baginya untuk menghancurkan tata letak kepunahan di sini. Perasaan diawasi telah menghilang, jadi Lu Yun mengerahkan upaya penuhnya untuk menyiapkan formasi. Dia sudah menetapkan tata letak kembar, dan apa yang dia lakukan di satu sisi memang akan mempengaruhi yang lain, meskipun dia melebih-lebihkan potensinya. Melalui tata letak, Lu Yun mengamati lingkungan di sisi lain. Gelong telah kembali untuk mengatur formasi dengan orb formasi Yin, mengusir kegelapan. Retak-retak-retak, peti mati gantung yang diukir dengan pola ritual kuno tiba-tiba bergemuruh dan tutupnya tampak bergeser. Lu Yun menghentikan apa yang dia lakukan dan menatapnya. Mo Yi dan iblis manusia melangkah dalam manuver mengapit untuk menjaganya. Jangan khawatir, itu semua palsu. Ini hanya proyeksi dari apa yang ada di sisi lain. Lu Yun melambaikan tangan meremehkan. Peti mati merah mulai bergetar dan rune kuno bersinar, menyempitkannya seperti sarang raksasa. Gemetar itu semakin ganas. Tunggu. Lu Yun mengerutkan kening dalam-dalam. Rune itu tidak terukir untuk menandakan bahwa yang terkubur di sini adalah dewa yang agung. Mereka sebenarnya menyegel peti mati. Di neraka, Qi Hai berdiri dan menatap rune dengan lekat. Polanya milik Kaisar Ilahi dari Yang Mulia, tapi, Qi Hai juga menangkapnya. Tapi ini peti mati untuk yang abadi, Lu Yun melanjutkan. Seseorang menyegel peti mati dengan rune dari para dewa yang ditinggikan. Mereka menyegel peti mati untuk menghentikan orang mati agar tidak terbangun dan menghancurkan tata letak di sini. Kesadaran akhirnya menyadarkannya. Jika pemilik makam ingin menghancurkan iblis manusia dan pembatasan terhadap makhluk abadi, mereka tidak akan membuat tata letak kepunahan bundaran. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pihak ketiga telah datang dan mengubah makam. Ini adalah sekte abadi yang mulia. Jawabannya datang kepada Lu Yun, tanpa diminta. Mereka adalah sekte Dao abadi pertama yang dia pelajari setelah tiba di dunia abadi. Jika ada yang bisa menempatkan rune kuno seperti itu di makam ini, itu adalah mereka, dan Lu Yun sudah lama menduga bahwa sekte tersebut terdiri dari keturunan dewa yang diagungkan. Tiba-tiba, dia berbalik dan menarik Mo Yi ke sisinya, mundur beberapa langkah. Siapa kamu? Lu Yun menggeram pada iblis manusia itu. Di mana setan manusia senior? Setan manusia itu menatap dengan tenang ke arahnya, sudut mulutnya menjulur ke atas. Kamu benar-benar ketahuan. Bukankah aku sudah memberitahumu saat pertama kali kita bertemu? Dahulu kala, orang-orang memanggilku Kaisar Langit yang Agung. Pria itu berubah kembali menjadi Kaisar Surgawi di depan mata Lu Yun. Rune adalah perbuatanmu. Lu Yun mencibir. Apakah kamu mengatur tata letak kepunahan juga? Ini hanyalah formasi kuno yang rusak, warisan suku manusia dari planet leluhur. Tidak ada suku lain yang diperbolehkan mengetahuinya. Bahkan aku, keturunan Kaisar Ilahi yang Agung, tidak bisa menyentuh warisan itu. Kaisar Surgawi mengakui identitasnya dengan cukup mudah. Bukankah King Buyi dan Chen Xiao mengirimmu ke sini? Mo Yi bertanya dengan sedikit bingung. King Buyi dan Chen Xiao. Kaisar Langit yang Mulia tersenyum. Kamu, aku, King Buyi, dan Chen Xiao adalah kerabat dari tempat yang sama. Saya baru saja tiba lebih awal dari Anda, jadi trik Anda tidak akan berhasil pada saya. Lu Yun menoleh ke Mo Yi dan memperhatikan tatapannya yang tidak bisa dipahami. Jelas bahwa Kaisar Langit yang Agung telah membiarkan dirinya ditangkap oleh King Buyi dan Chen Xiao untuk menjadi penghormatan atas pembatasan terhadap makhluk abadi. Itulah satu-satunya cara dia bisa memasuki makam kuno dan menyelesaikan pengaturannya. Tiba-tiba, dia menyunggingkan senyum. Jika kamu berasal dari tempat yang sama dengan kami, maka kamu harus tahu jenis orang menyebalkan seperti Chen Xiao dan King Buyi. Apa kau benar-benar berpikir orang idiot sepertimu bisa menyembunyikan sesuatu dari mereka? Ekspresi Kaisar Surgawi menjadi gelap. Apapun yang terjadi, kalian berdua akan menemui ajalmu hari ini. Biarkan aku melihat apa rahasiamu, Lu Yun, mengapa iblis manusia yang mati itu akan terbangun untukmu. Dia bergerak, menyerang Lu Yun dan Mo Yi dengan kekuatan tingkat asal Dao yang lengkap. Bunuh kami. Aku sudah memberitahumu betapa tipisnya batas antara kenyataan dan ilusi. Lu Yun tertawa terbahak-bahak.
Aku tidak perlu mencapai ketinggian Return to Origin untuk membalikkan langit dan bumi ketika formasi transportasi sederhana akan berhasil. Tepat sebelum serangan dewa mendarat, orb formasi menyala dengan cahaya dan memblokir kekuatan luar biasa selama sepersekian detik. Melambaikan tangannya, Lu Yun mengaktifkan tata letak meraj, yang menyapu dirinya dan Mo Yi dan membawa mereka pergi dalam seberkas cahaya putih. Gemuruh. Serangan ilahi mendarat segera setelah itu, mengguncang seluruh makam. Ekspresi gelap, Kaisar Surgawi yang mulia melangkah ke dalam kegelapan dan berjalan ke tanah pemakaman pemilik makam. Aku bisa saja membunuhnya, kata Mo Yi dengan tenang. Lu Yun tersenyum. Kamu sendiri yang mengatakannya, pasti ada alasan mengapa King Buyi dan Chen Xiao mengirimnya ke sini. Jika Anda membunuhnya, bukankah itu akan mengganggu rencana saudara ipar saya yang terkasih? Tata letak kembar telah bersatu dan membawa Lu Yun dan Mo Yi ke peti mati gantung yang mengubur pemilik makam. Dia mengatur tata letaknya agar Gelong tidak mengubah Feng Shui di daerah itu, tetapi untuk memindahkannya ke sini. Dia tidak mengaktifkan formasi sebelumnya, karena ada gagasan samar yang mengganggunya bahwa ada sesuatu yang salah. Tidak sampai peti mati gantung berjuang melawan rune kuno yang dia curigai sekte abadi yang mulia bertanggung jawab, yang mengingatkannya pada bentuk yang diambil oleh iblis manusia Kaisar Surgawi yang agung. Jika rune asal suci adalah perbuatan Kaisar Surgawi, itu berarti dia juga bisa mengunjungi tempat ini. Kita harus bertindak cepat. Lu Yun segera mulai mengatur tata letak ketika mereka tiba. Aku bisa menahannya bahkan jika dia datang. Mo Yi menepis, melihat Lu Yun sibuk sendiri. Jika kamu melakukan itu, teman-temannya akan melihatmu sebagai ancaman dan mengejarmu juga, mulai sekarang. Setelah beberapa saat, Lu Yun selesai mengatur tata letak lain. Riak tak berbentuk menyebar ke seluruh area, tetapi tidak ada perubahan yang terlihat yang dapat diamati. Mo Yi berhenti. Dia menahan diri untuk tidak ikut campur dalam konflik sejauh ini, dan bahkan membiarkan seorang Empyrean abadi mengancamnya untuk menjaga tatanan rapuh dunia abadi. Satu-satunya saat dia menjadi sorotan adalah ketika dia memutuskan kultivasinya dan naik ke alam hampa, suatu prestasi yang telah diproyeksikan ke seluruh dunia oleh Bunga Dao. Dia tidak pernah memikirkan kemungkinan bahwa seseorang mungkin mengejarnya. Dia hanya tahu kehidupan kultivasi yang sederhana dan tidak pernah berpikir untuk memperjuangkan apapun dengan siapapun. Apakah kamu tahu mengapa Sword Divine menyerangku? Lu Yun berkata dengan serius. Dia menyuruhku untuk tidak ikut campur dalam urusannya di dunia berdaulat, tapi kemudian dia menjebak King Han jadi aku menghentikannya. Itu membuatku menjadi musuhnya. Apakah Anda pikir orang akan mengabaikan Anda hanya karena Anda tidak pernah berbenturan dengan mereka? Sekarang ada lebih dari segelintir orang di dunia yang menginginkan sesuatu dari Anda. Mo Yi terdiam. Ini dia, Lu Yun mentransmisikan. Jari-jari 60 meter yang menyala telah berkembang menjadi 150 meter. Kaisar Langit yang Agung muncul dari kegelapan. Yang mengejutkan Mo Yi, ada sosok tak terlihat di belakang pria itu. Keempat tangannya menutupi mata dan telinganya dengan pria yang tidak lebih bijaksana. Dia langsung menuju sepotong batu dan mengitarinya seperti kesurupan. Mo Yi menatap Lu Yun dengan tatapan bertanya. Dia terlalu kuat, jadi saya tidak yakin berapa lama saya bisa membuatnya bingung. Dia mengirimkan tanggapan. Temukan iblis manusia senior yang sebenarnya. Dia terluka parah dalam pertarungannya dengan Scarlet Ape, jadi dia harus disegel di suatu tempat. Mo Yi mengangguk. Kalau begitu kamu hati-hati. Dia berbalik dan pergi. Lu Yun telah mengatur tata letak tembok pukulan hantu dengan kekuatan orb formasi Yin dan Yang, dan hantu abadi di punggung Kaisar Langit yang Agung adalah roh Feng Shui yang diciptakan oleh tata letak. Itu semacam evolusi terbalik. Ada dua jenis Ghost Hits Wall. Salah satunya adalah tata letak Feng Shui yang lahir ketika kondisi tertentu terpenuhi di suatu lingkungan, sehingga membodohi indera dan kesadaran makhluk hidup yang lain terjadi ketika seseorang dirasuki oleh roh Yin dengan efek yang sama. Tata letak Feng Shui yang telah diatur Lu Yun adalah jenis pertama dari Ghost Hits Wall, tapi itu telah mencapai tingkat tertinggi dan melahirkan roh, berubah menjadi jenis kedua dari Ghost Hit Wall. Roh digabungkan dengan tata letak itu sendiri, tetapi kekuatan orb formasi masih diperlukan untuk menipu Kaisar Celestial. Namun demikian, Lu Yun tidak berani menatap pria itu. Untuk seseorang di levelnya, dia akan langsung merasakan perhatian yang diarahkan padanya dan sadar, keluar dari cengkeraman Ghost Hits Wall. Peti mati gantung merah berhenti bergetar, dan rune di permukaannya meredup. Gelong berdiri di sampingnya, mengawasi kegelapan di belakang. Roh dan makhluk berbahaya akan muncul dari arah itu sesekali. Lu Yun merentangkan jarinya dan mengaktifkan alam Yin dan Yang, mencoba mengumpulkan peti mati ke dalam neraka. Ini tidak bekerja, dia terengah-engah. Peti mati itu satu dengan makam. Jika dia ingin mengumpulkan peti mati, dia harus mengumpulkan seluruh makam. Tatapannya hanya bisa memindai 150 meter ke segala arah.
Ada hal-hal yang dia perhatikan, tetapi tidak ada tanda-tanda tata letak kepunahan. Adapun kegelapan, Lu Yun yakin mata merah itu akan membunuhnya begitu dia menginjakkan kaki ke dalamnya. Bisakah kamu memecahkan rune kuno, senior? Lu Yun harus beralih ke Qi Hai. Aku tidak bisa. Qi Hai menggelengkan kepalanya. Rune adalah rune Dao dari satu-satunya kaisar dari ras Divine, dan yang menjadi tujuan seluruh ras. Hanya keturunan kaisar ilahi atau mereka yang lebih kuat darinya yang dapat memecahkan rune. Lu Yun memulai. Apakah maksudmu kaisar ilahi masih hidup? Dia meninggal. Mereka semua sudah mati. Qi Hai mengangkat bahu seperti yang sering dilakukan Lu Yun. Pertarungan hebat merenggut kaisar dan kaisar lainnya di seluruh dunia. Ini adalah tempat peristirahatan kaisar manusia, di mana kaisar agung terakhir umat manusia meninggal. Hal yang sama terjadi pada ras dewa kaisar, mereka juga meninggal di tempat peristirahatannya. Hanya ada segelintir kaisar besar pada saat itu, bahkan kurang dari 9 yang disebut kaisar surgawi. Mereka semua mati. Apakah sesuatu yang mirip dengan perang besar 100.000 tahun yang lalu terjadi saat itu? Lu Yun mengajukan pertanyaan secara naluriah. Dia tidak benar-benar tahu keberadaan seperti apa para kaisar agung itu. Mereka mungkin sesuatu seperti kaisar surgawi saat ini, atau kaisar abadi di era primordial. Lagi pula, seorang jutawan dan miliarder tidak berbeda di mata pria yang tidak bisa menjaga dirinya tetap makan. Saya tidak tahu, saya tidak ada saat itu, jawab Qi Hai dengan pasrah. Dan semua hal yang berkaitan dengan kaisar agung telah menjadi tabu. Jika saya tidak memiliki beberapa status di klan saya tidak akan tahu apa-apa. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi saat itu. Lu Yun menghela napas putus asa dan melihat sekeliling, mencari solusi. Tunggu, jangan bergerak, kata Qi Hai tiba-tiba. Lu Yun bingung, tetapi melakukan apa yang diperintahkan. Jangan berbalik atau menyapu area di belakangmu dengan kesadaranmu. Qi Hai menghela nafas lega ketika Lu Yun berhenti bergerak dan melanjutkan, jika tidak, kamu akan mati. Ada apa di belakangku? Rambut Lu Yun berdiri tegak. Gelong, dia memanggil, tetapi pelayan tua itu tidak menjawab. Hatinya tenggelam. Astaga, api neraka meledak dari tubuhnya. Api neraka tidak akan berhasil, kata Qi Hai khawatir. Ini hidup. Apa itu? Rasa gugup mulai menghampirinya. Tanpa sepatah kata pun, Qi Hai muncul dari neraka dan berdiri di depan Lu Yun, menganggap tubuh infernum untuk memanifestasikan dirinya. Dia melihat apapun yang ada di belakang Lu Yun, dan Lu Yun menatap pantulan di matanya. Di mata Qi Hai, Lu Yun melihat dirinya sendiri dan makhluk di belakangnya. Dia tidak bisa menjelaskan dengan tepat apa benda itu tampak seperti seonggok daging busuk yang berdarah, menempel kuat di punggungnya, tapi dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Ini hidup. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Iya, benar, mengangguk Qi Hai. Dan kau tahu apa itu? Lu Yun bertanya secara naluriah. Kesuraman Qi Hai membuatnya khawatir. Sudah kubilang saat kau memurnikan darah hati dari 10.000 roh bahwa darah itu membawa kemalangan, jadi berhati-hatilah. Qi Hai menghela nafas. Para dukun masih memiliki formasi darah 10.000 roh, tetapi metode untuk memurnikan darah hati telah hilang dimakan waktu. Ingatan Xingzi hanya berisi formasi Qi Hai yang berumur panjanglah yang telah mengajari Lu Yun metodenya. Dia telah memperingatkan pemuda itu saat itu bahwa menggunakannya akan menarik kemalangan, tetapi Lu Yun secara alami mengabaikannya pada saat itu, tidak menyadari bahwa apa yang disebut kemalangan akan datang padanya sekarang. Dia hidup, tapi tidak ada darah di dalamnya. Ia haus akan darah jantungmu sendiri, lanjut Qi Hai. Anda tidak dapat melihatnya secara langsung atau mencoba memahaminya menggunakan indera Anda. Kalau tidak, itu akan mencuri darahmu dalam sekejap. Ketika Lu Yun telah memanen darah 10.000 hati roh, dia hanya mengambil sedikit dari masing-masing hati, lalu menyembuhkan mereka sesudahnya dengan pil. Benda di punggungnya, di sisi lain, akan mengambil semua darah di hatinya sekaligus. Jantung adalah organ terpenting dalam tubuh manusia, dan darah yang mengalir melalui aorta adalah sumber kehidupan bagi tubuh dan jiwa. Jika dikeringkan, tubuh akan langsung mati, dan jiwanya juga akan terluka parah. Lu Yun menarik napas dalam-dalam. Itu, benar-benar tidak tampak seperti hidup. Namun itu tetap hidup. Qi Hai menempelkan bibirnya. Jiwanya dipenuhi dengan gejolak dan didorong oleh kebencian, tapi itu pasti hidup. Bagaimana saya bisa menyingkirkannya? Ini adalah pertanyaan yang paling ingin Lu Yun ketahui jawabannya. Penguasa neraka, penguasa kehidupan dan kematian, dibajak oleh makhluk aneh setelah darahnya. Prospek itu sangat mengecewakannya. Saya tidak tahu, Qi Hai menggelengkan kepalanya. Hanya 2 orang yang pernah hidup setelah memurnikan darah hati dari 10.000 roh. Saya pikir benda ini sudah lama hilang, saya tidak tahu itu masih hidup. Saya tidak akan mengajari Anda cara menyaring darah sejak awal jika saya tahu itu hidup.
Formasi darah dukun dibentuk dengan darah yang tersisa dari era Dao manusia. Tidak ada dukun yang benar-benar tahu bagaimana memurnikan darah itu sendiri, bahkan jika seseorang memanen darah hati makhluk yang tak terhitung jumlahnya hari ini, mereka tidak akan bisa mencampur semua darah bersama-sama. Orang tua itu melangkah maju dan meraih benda di belakang Lu Yun, tetapi pemuda itu dengan mudah menghindarinya. Meskipun ada rintangan besar di punggungnya, dia masih bisa bergerak. Kamu ingin membawa benda itu ke dirimu sendiri. Lu Yun mengerutkan kening. Ini satu-satunya cara, kata Qi Hai. Aku akan membawanya ke neraka, di mana kamu adalah tuannya. Mungkin Anda bisa menghancurkannya di sana. Sama sekali tidak, Lu Yun menembaknya. Aku khawatir itu akan membuat lebih banyak masalah di sana. Meskipun dia bisa sebentar menyingkirkan benda yang menempel di punggungnya jika dia kembali ke neraka, dia akan kembali ke saat yang sama dalam ruang dan waktu begitu dia keluar. Dengan kata lain, dia akan kembali ke tempat dia memulai. Ditambah lagi, daging busuk itu adalah makhluk hidup yang menakutkan yang jauh lebih kuat darinya. Dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk membawanya ke neraka sendiri, itulah sebabnya Qi Hai ingin memindahkan daging busuk itu. Dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Lu Yun. Neraka masih rusak, saya tidak ingin apapun yang tidak dapat dikendalikan masuk ke sana, kata Lu Yun perlahan. Itu harus dihancurkan di sini. Dia mengeluarkan Violet Grave. Qi Hai tertegun sejenak, lalu menyipitkan matanya dengan waspada. Menurut pendapat kuno, pedang itu jauh lebih menakutkan daripada daging busuk. Tapi kali ini, Violet Grave gagal bangun. Lu Yun juga tidak berniat menggunakan boneka mayat Kaisar Surgawi. Menurut Qi Hai, bahkan seorang ahli di era Dao manusia telah menjadi mangsa tumpukan daging yang berdenyut ini. Karena Qi Hai pernah meminjam kekuatan formasi darah 10.000 roh untuk memanifestasikan dirinya, dia dinodai oleh sedikit darah yang dicari makhluk itu dan bisa menariknya ke dirinya sendiri. Namun, kisah itu lebih dari sekadar mengungkapkan kemungkinan besar bahwa Lu Yun akan terlalu lemah untuk melawannya bahkan di neraka. Dunia bawah agak bobrok sekarang. Bahkan di dalam neraka, Lu Yun hanya bisa mencapai puncak asal Dao abadi kira-kira sekuat Kaisar Surgawi. Karena Lu Yun mengolah Dao abadi yang rusak, neraka tidak bisa menghindarinya untuk memberinya kekuatan asing. Kecuali jalur kultivasi diperbaiki, dia tidak bisa menjadi lebih kuat dari itu, bahkan di neraka. Tidak ada reaksi. Apakah benda ini rasanya tidak enak atau semacamnya? Lu Yun menemukan Violet Grave yang tenang agak mengejutkan. Qi Hai tetap terdiam tanpa kata. Petoy, kau anggap aku apa? Suara Violet Grave terdengar malas di dalam pikiran Lu Yun, dia lesu seperti biasa. Bagaimana kamu bisa membuatku makan sesuatu yang begitu menjijikkan? Kamu tahu ini apa? Lu Yun berkedip. Daging busuk dari banyak kehidupan, jawab Violet Grave santai. Dahulu kala, seseorang yang benar-benar bodoh mengambil darah hati dari setiap kehidupan di 18.000 dunia. Makhluk-makhluk yang darahnya terkuras menyatu menjadi ini. Mati, Lu Yun terkesiap. Hidup. Di dalam pedang, Violet Grave menggelengkan kepalanya. Idiot itu memasukkan semua makhluk hidup di dunia itu ke dalam satu dunia saja, lalu mengambil darah mereka sekaligus saat mereka masih hidup. Semua kebencian menumpuk dan mereka berubah menjadi monster ini sebelum mereka berhasil mati. Dan kemudian, si idiot yang melakukan semua itu dimakan. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menanganinya untuk Anda? Violet Grave tiba-tiba tersenyum. Kamu bisa menghadapinya. Kewaspadaan yang meningkat dengan cepat mengikuti rasa lega sesaat. Lu Yun masih belum terlalu percaya pada pedang itu. Berapa biayanya untukku? Di masa lalu, Violet Grave membantunya memperbaiki zombie yang menakutkan itu menjadi boneka mayat Kaisar Surgawi tetapi tidak gratis. Lu Yun harus mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk pedang. Untungnya, penampilan pedang Dao telah menyelamatkannya dari pembayaran yang baik. Kali ini, Violet Grave pasti akan menanyakan hal yang sama. Biaya, roh itu menyeringai licik. Kita teman lama sekarang, bukan? Gratis. Melalui mata pikirannya, Lu Yun dapat dengan jelas melihat senyumnya di dalam pedang. Lupakan saja, aku akan mencari tahu sendiri. Pemuda itu tidak membelinya. Sebaiknya kau memikirkannya lagi. Daging busuk itu berhasil memakan kaisar pada masanya. Violet Grave terdengar cukup serius, tapi humor di matanya terlalu terang untuk diabaikan. Itu, aku sama saja jika kamu akan dimakan. Mengapa tidak membiarkan saya memiliki Anda sebagai gantinya? Apa kau sangat membenciku? Violet Grave berpura-pura patah hati, tapi suaranya dipenuhi pesona. Lu Yun menutup telinga dan menyingkirkan pedangnya. Aku tidak bisa melihatnya atau mencoba merasakannya aku akan mengabaikannya untuk saat ini. Mari kita singkirkan tata letak kepunahan di sini terlebih dahulu. Sungguh, tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Qi Hai melongo melihat ketidakpedulian pemuda itu atas situasinya yang mengerikan.
Orang lain akan menangis ketakutan saat ini dan memohon solusi kepada dunia. Pikirkan tentang itu, sudah cukup lama sejak aku memurnikan darah hati dan itu tidak datang untukku selama ini aku. Lu Yun menjelaskan saat dia melihat ke peti mati yang tergantung merah. Daging busuk itu tingginya hampir 30 meter, gumpalan abu-abu kekuningan yang menggeliat yang tampak sangat lengket di punggung Lu Yun. Memiringkan kepalanya adalah satu-satunya yang dia butuhkan untuk melihatnya dalam penglihatan tepinya. Ditambah lagi, mengapa itu hanya menyerangku setelah aku melihat atau merasakannya? Dia tidak bisa membantu tetapi menambahkan. Qi Hai menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak bisa menjawabnya. Mungkin seseorang menyempurnakannya menjadi makam ini. Jika saya memecahkan bagian makam yang terhubung dengan benda ini, saya mungkin bisa menyingkirkannya. Tentu saja, mungkin saja aku akan melepaskannya di dunia luar juga. Ngomong-ngomong, apakah sekret origin rune benar-benar rumit? Lambaian tangan Lu Yun menyebabkan orb formasi Yin dan Yang yang mengambang menyatu kembali menjadi satu kesatuan yang serasi. Rune Dao Kaisar Ilahi. Aku yakin mereka berlevel tinggi, tapi pada akhirnya mereka hanyalah formasi atau jimat rune lain. Itu adalah pola yang dimaksudkan untuk memanggil kekuatan yang lebih besar dari langit dan bumi. Mengambil kristal abadi, pemuda itu mulai menggambar di ruang kosong di depannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Hentikan itu segera. Qi Hai takut keluar dari akalnya. Dia ingin memecah apa yang sedang dilakukan Lu Yun, tetapi tuan rumahnya saat ini hanyalah Infernum biasa. Meskipun dia lebih kuat dari Lu Yun, dia terikat pada kendali pemuda itu. The Secret Origin Rune adalah mahakarya seorang kaisar, terikat erat dengan Dao. Hal seperti itu dilarang untuk makhluk biasa. Tentu saja aku menyalin rune, Lu Yun menjawab tanpa basa-basi. Jika saya ingin memecahkan kode, saya harus terlebih dahulu memahaminya. Ledakan. Ruang yang dia gambar meledak dengan cahaya keemasan gelap. Rune yang dia tiru hancur, dan rune yang sesuai di atas peti mati gantung berkedip untuk sesaat. Aha, mata Lu Yun berbinar. Jari-jarinya mulai menari di udara. Kristal abadi hancur dengan kecepatan tinggi, menggabungkan dirinya ke jalur yang dia telusuri. Apa yang kamu lakukan? Qi Hai menatap pemuda itu dengan mulut terbuka. Memecahkan kode dari Secret Origin Rune milik Kaisar Dewa. Tidak ada yang berani menyuarakan hal seperti itu bahkan di era Dao manusia, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang benar-benar mewujudkan kata-kata mereka. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Apa yang terjadi pada yang satu akan mempengaruhi yang lain. Tata letak kembar di sini akan memastikan itu. Ketika saya menyalin rune asal suci dan membuat tata letak cermin di sini, saya akan dapat mempengaruhi hal yang nyata melalui itu. Lu Yun dipenuhi dengan percaya diri. Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa melakukan itu? Qi Hai tidak bisa membedakan bagian mana dari kata-kata Lu Yun yang asli atau palsu lagi. Aku berbohong kepada Lu Shenhou. Dia memiliki pedang kekacauan jadi dia tidak akan ditangkap semudah itu. Bagaimana saya bisa mengungkapkan kartu truf saya di depannya? Pria muda itu mulai bekerja lagi saat dia berbicara. Namun, dia lebih berhati-hati kali ini rune yang dia tiru sekarang 100 kali lebih lemah dari salinan terakhir. Untungnya, karena kelemahan komparatif inilah rune yang disalin tidak dihancurkan oleh yang asli di peti mati. Kamu benar-benar berhasil menyalin rune asal suci Kaisar Ilahi. Ketidakpercayaan adalah satu-satunya hal di pikiran Qi Hai. Idiot di sana itu bahkan tidak bisa menembus dinding pukulan hantu gandaku. Kaisar Ilahi, macam apa dia? Lu Yun menunjuk ke Kaisar Langit yang mulia yang masih bingung tentang tata letak dalam kegelapan. Meskipun rune asal suci ini ditemukan oleh seorang Kaisar Ilahi, menyelesaikannya membutuhkan pemahaman keturunannya sendiri. Jika rune di sini dibuat oleh Kaisar Ilahi yang agung sendiri bahkan pada jarak ini, kita akan mati. Untungnya kami mendapatkan orang bodoh itu di sana, tetapi sayangnya rune itu dipenuhi dengan persyaratan garis keturunan. Siapapun yang bukan salah satu keturunan Kaisar tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Lu Yun sedikit kecewa. Sekarang, dia telah menyalin keseluruhan rune di peti mati. Alih-alih berhenti di situ, ia mulai menelusuri kembali fondasinya saat ini. Setiap iterasi imitasi menebalkan duplikat dari rune asal suci. Qi Hai terdiam dan terus mengawasi tumpukan daging di punggung Lu Yun. Jika itu membuat satu kedutan yang salah, dia tidak akan ragu untuk memindahkannya ke dirinya sendiri melalui cara apapun yang dia bisa. Jika Kaisar Surgawi yang agung itu adalah keturunan dari seorang Kaisar Ilahi tubuhnya pastilah seorang Dewata Agung, gumam Lu Yun pada dirinya sendiri. Apakah ada hubungan antara dia dan dua orang yang mengubur Su Xiaoxiao? Setelah siapa yang tahu berapa lama, dia akhirnya berhenti secara meyakinkan. Peti mati merah kecil tergantung di udara di depannya, terbungkus lapisan rune emas gelap. Seluruh pameran adalah duplikat yang tepat dari hal yang nyata, cermin dalam miniatur. Satu asli,
Satu palsu. Tiba-tiba, Lu Yun mengangkat bahu saat dia merasakan beban yang meningkat di punggungnya. Aroma busuk memasuki lubang hidungnya. Jangan mundur. Qi Hai buru-buru mengingatkannya, melihat kepalanya mulai berputar. Pemuda itu segera memulihkan dirinya. Dia menutup matanya dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tekanan di punggungnya dan bau busuknya hilang. Aku pasti menyentuh sesuatu yang dianggap berbahaya. Itu sebabnya itu secara aktif menyerang saya. Perhatiannya kembali ke peti mati, Lu Yun disegarkan oleh prospek. Pasti ada sesuatu di peti mati asli yang bisa melawan daging busuk. Dia menghasilkan kristal abadi lainnya, yang dengannya dia mulai menggambar rune asal suci di peti mati cermin. Tata letak kembar sudah mulai berlaku. Setiap garis yang dia gambar pada bayangan cermin mempengaruhi garis utama, dan garis-garis kecil mulai meliuk-liuk di atas rune asal suci. Garis-garisnya sangat samar sehingga hampir tidak terlihat, tetapi mereka memang ada di rune asal suci dari peti mati gantung, mengorbankan integritas rune yang solid. Itu sudah cukup untuk Lu Yun. Pola bentuk rune kemungkinan besar adalah formasi yang tidak diketahui, yang bahkan tidak tercatat di orb formasi ya, mungkin memang begitu, tapi baik Feni maupun aku tidak dapat mengaksesnya karena kultivasi kita yang kurang. Lu Yun berhenti merusak pantulan dari rune asal suci dan dengan hati-hati melepaskannya dari peti mati yang terpantul. Rune asli bergeser sedikit sebelum menetap. Jika Lu Shenhou menyerang dengan 1000 tebasan dalam sepersekian detik, dia akan membunuhku dengan membunuh bayanganku. Lu Yun menyentuh bagian tengah dahinya, di mana ada luka tak terlihat yang ditinggalkan oleh serangan Lu Shenhou. Yang mengejutkan, Lu Yun gagal menyembuhkan luka aneh itu setelah berkali-kali mencoba. Begitulah kekuatan unik dari Sword of Chaos. Tingkat kultivasi saya sekarang terlalu rendah jika saya mencapai ketinggian kaisar di era Dao manusia, tata letak kembar dan sifat reflektifnya akan memungkinkan saya untuk menggantikan kenyataan dengan ilusi dan membunuh orang tanpa menyentuh mereka. Lu Yun mengatupkan bibirnya, pikirannya menyimpang dari tata letak meraj yang tidak lengkap. Sejak mengunjungi makam Yin dan Yang di Pulau Levitating, dia telah mempraktikkan tata letak kembar semacam ini dengan memproyeksikan tata letak Feng Shui dari satu tempat ke tempat lain dengan teknik yang sama. Pasangan yang dia buat di sini adalah prototipe. Untuk menyempurnakannya, dia harus meningkatkan penguasaannya atas formasi dan Feng Shui. Itu bukan hanya tata letak Feng Shui, tetapi juga formasi, perpaduan sempurna dari dua sisi mata uang yang sama. Itu adalah ketinggian yang belum dicapai Lu Yun, tetapi tata letaknya cukup bagus untuk menangani rune asal suci yang tidak sempurna. Meskipun rune yang telah dibuat oleh Kaisar Langit yang ditinggikan lebih rendah daripada rune dari Kaisar Surgawi sejati, mereka masih merupakan formasi yang tidak diketahui Lu Yun, sehingga mereka akan sangat memperkaya pengetahuannya di lapangan. Dia tidak dapat melihat gambaran lengkap dan semua rahasia di balik rune, tetapi celah kecil membuat rune tidak sempurna, memungkinkan Lu Yun melihat sekilas rahasia rune. Matanya menjadi hitam pekat saat dua bola api samar meledak. Saat dia memasuki trans, tangannya berkibar dan berputar seperti kupu-kupu, memecah pantulan rune. Guyuran. Setelah waktu yang tak terlihat, pantulannya tiba-tiba berantakan. Rune asli di peti mati gantung bergetar sebagai tanggapan. Tampaknya tidak menyadari perubahan, Lu Yun menutup matanya dan mengeluarkan kristal abadi untuk meniru rune lagi. Sekali, dua kali, tiga kali. Lu Yun menciptakan pantulan rune berulang kali, setiap kali mengkompromikan pantulan sempurna dan membongkarnya. Setiap kali dia memecahkan pantulannya, tanda asli pada peti mati yang tergantung bergetar sampai peti mati itu sendiri mulai bergetar. Setelah menyalin rune untuk ke-18 kalinya, dia segera memecahkan pantulannya daripada merusaknya terlebih dahulu. Namun, butuh 10 kali lebih lama untuk melakukannya kali ini. Dia menghela napas berat, mengambil pil dari cincin penyimpanannya dan membuatnya untuk memasukkannya ke dalam mulutnya. Jangan, Qi Hai menghentikannya dengan tergesa-gesa. Kamu tidak bisa makan, minum, atau mengisi kembali energi untuk saat ini, atau makhluk di punggungmu akan memakanmu. Apa? Lu Yun memberinya tatapan terperangah. Seorang teman lama saya pernah mengabaikannya seperti yang Anda lakukan sekarang, berencana untuk mengambilnya perlahan dan mantap untuk menemukan cara untuk menangani hal itu. Lalu Qi Hai berhenti. Benda itu melahapnya ketika dia sedang makan. Dengan cemberut, Lu Yun mengembalikan pil itu dan mengatur napasnya. Sekali lagi, dia mengambil kristal abadi dan menyalin rune. Kali ini, rune yang dia buat jauh lebih kuat, dan seluruh proses memakan waktu lebih sedikit. Qi Hai telah menjadi mati rasa terhadap proses tersebut. Dia menatap kosong ke depan saat Lu Yun membuat ulang dan membongkar rune lagi dan lagi, rune asli di peti mati merah semakin redup. Pemilik makam di peti mati telah berjuang untuk membuka segel peti mati di awal, tapi sekarang sudah tenang agar tidak mengganggu Lu Yun. Dia benar-benar telah menguraikan rune asal suci dari Kaisar Ilahi.
Qi Hai telah kehilangan kemampuan untuk terkejut pada saat rune yang sebenarnya menghilang. Bodoh ilahi yang agung itu bukanlah apa-apa. Anak ini adalah pewaris neraka. Tuan masa lalunya bisa membunuh 100 kaisar ilahi yang agung dengan satu pukulan. Qi Hai sekarang telah sepenuhnya terbiasa dengan identitas Lu Yun yang lain. Meskipun kaisar surgawi yang ditinggikan tidak terlalu terampil, rune asal suci yang dia buat adalah sesuatu yang lain. Sementara formasi roh surgawi dan iblis duniawi saya dapat dimasukkan ke dalam tubuh dan membantu para pembudidaya dan makhluk abadi mengeluarkan kekuatan dunia, itu cacat dan kadang-kadang mungkin gagal terbentuk. Jika saya dapat mengintegrasikan rune ini ke dalam formasi, itu akan menjadi jauh lebih besar dan mencapai puncak kesempurnaan sejati. Mata Lu Yun bersinar dengan gembira. Dia berjalan ke peti mati yang tergantung dan dengan ringan mengetuk tutupnya. Junior ini telah menghapus rune, senior. Silakan keluar. Siapapun itu telah mati, tetapi baik untuk perampok makam dan pemilik makam, makam adalah dunia milik orang mati, yang secara efektif membuat pemilik makam hidup di tempat mereka. Qi Hai menatap lekat-lekat peti mati yang tergantung. Dia juga ingin tahu siapa yang berani mendirikan makam mereka sendiri di tengah tempat peristirahatan kaisar manusia. Kamu tidak boleh membuka peti mati, terdengar suara rendah dari udara tipis. Sepasang mata besar muncul di udara dan menatap dingin Lu Yun dan Qi Hai. Setan manusia. Qi Hai mengangkat kepalanya untuk menatap mata. Ini adalah iblis manusia yang sebenarnya. Sebagai kelas berat dari zaman Dao manusia, tidak mengherankan jika dia tahu apa itu iblis manusia penjaga tempat peristirahatan kaisar manusia. Ini telah menjadi semacam tanah suci bagi manusia karena darah kaisar manusia ditumpahkan di sini, dan iblis manusia adalah penjaganya. Qi Hai belum mengingat ingatan ini sampai sekarang, karena berbagai ingatan yang dia kumpulkan ketika jiwanya bereinkarnasi. Tempat peristirahatan telah dikompromikan dan iblis manusia dibunuh, berubah menjadi zombie yang berada di makam untuk melindungi situs dengan cara lain. Darah kaisar manusia telah menjadikan tempat peristirahatan itu sebagai fondasi umat manusia dan harapan bagi manusia untuk bangkit kembali. Setan manusia mengalihkan pandangannya ke Qi Hai. Pergi sekarang, katanya tiba-tiba. Atau kamu akan terjebak di sini selamanya. Qi Hai dimulai. Tata letak kepunahan telah diaktifkan, Lu Yun berbicara sebelum Qi Hai bisa. Dalam waktu singkat, makam kuno akan runtuh dan kekuatan melawan para pembudidaya dalam kegelapan akan menyebar ke seluruh provinsi senja. Tata letak kepunahan ada untuk menghancurkan benda itu, jawab iblis manusia dari jarak jauh. Jelas bahwa dia tahu Feng Shui dan memahami tujuan dari tata letak kepunahan. Pergi sekarang, tinggalkan peti mati. Kalau tidak, semua yang diatur Chen Xiao dan King Buyi semuanya akan sia-sia. Begitu peti mati dibuka dan pemilik makam muncul, tata letak kepunahan akan dihancurkan. Namun, Chen Xiao dan King Buyi telah mengatur tata letak di sini untuk menghancurkan bentuk sebenarnya dari kekuatan yang dapat membunuh para pembudidaya. Benda itu tidak bisa dihancurkan, sepengetahuan Qi Hai, tapi Chen Xiao dan King Buyi entah bagaimana menggabungkannya dengan makam kuno. Mereka juga mengirim kaisar surgawi yang ditinggikan ke sini untuk mengetsa rune asal suci untuk menjebak pemilik makam. Meskipun Lu Yun telah menghapus rune di permukaan, ada lapisan rune lain di dalam peti mati yang membuat pemilik makam tetap terkendali. Kau juga akan mati, kata Lu Yun. Aku sudah lama mati. Mata iblis manusia berkedip-kedip masuk dan keluar dari keberadaan. Sesuatu menahannya, mencegahnya bermanifestasi dalam waktu lama. Ambil Moyi dan pergi. Mata itu menghilang. Aku akan tinggal di sini, Qi Hai menyatakan dengan sungguh-sungguh. Tata letak kepunahan pada akhirnya akan membunuh iblis manusia juga. Tempat ini membutuhkan wali baru. Apa yang menjaga tanah bukanlah iblis manusia atau makam kuno, tetapi pembatasan terhadap makhluk abadi. Bahkan setelah makam dan iblis manusia dihancurkan, pembatasan dan kekuatannya terhadap keabadian emas dan di atasnya akan tetap ada. Iblis manusia hanyalah pembawa kekuatan. Setelah diaktifkan, pembatasan mengerahkan kekuatannya melalui iblis manusia. Setelah kehancurannya, itu akan membutuhkan pembawa lain. Qi Hai telah bereinkarnasi ribuan kali. Surga telah gagal untuk menghancurkannya, dan bumi telah gagal untuk menguburnya. Tata letak kepunahan belaka tidak akan cukup untuk menghancurkannya juga. Selain itu, iblis manusia baru saja memperingatkan bahwa Qi Hai akan terjebak di sini selamanya, daripada dibunuh oleh tata letak kepunahan. Tuanku Hik, pelayan tua ini telah kembali, tuanku. Suara gelong terdengar dari kegelapan yang paling dalam. Kedengarannya dia sudah kenyang. Masalah besar itu Hik, sekarang ada di perutku. Pelayan tua ini akan tidur. Apa? Apa yang kamu makan? Lu Yun bertanya, terperangah. Qi Hai ternganga pada gelong saat pelayan tua itu muncul dari kegelapan. Hiks. Gelong bersendawa dan menyeka noda darah di sudut mulutnya.
Hal mengerikan yang membunuh para pembudidaya hik. Berkat Tuan, pelayan tua ini bisa memakannya. Dengan mengantuk, dia melanjutkan, Tuanku, pelayan ini akan tidur. Tunggu, Lu Yun buru-buru menghentikannya agar tidak hanyut. Bisakah kamu memakan sesuatu di punggungku? Enak sekali. Gelong melihat dari balik bahu Lu Yun dengan kelopak mata yang berat dan menyeka air liur dari sudut mulutnya, lalu menggelengkan kepalanya. Mereka adalah makhluk malang yang mencari apa yang hilang, pelayan tua ini tidak mungkin memakannya. Gelong menggelengkan kepalanya dan bergumam, Matriark, Nyonya bisa menyelesaikan dendam mereka. Dia terdiam dan jatuh ke tanah, dengkurannya menggelegar. Dari mana pelayanmu berasal? Qi Hai menatap Lu Yun dengan bodoh, sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Gelong baru saja memakan sesuatu yang iblis manusia putuskan untuk dihancurkan, bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Qi Hai berasal dari era Dao manusia dan dengan demikian tahu betapa mengerikannya penjaga tempat peristirahatan kaisar manusia itu. Meskipun iblis manusia tidak lagi berada di puncaknya, dia masih seseorang yang tidak bisa disaingi oleh Qi Hai. Qi Hai telah menjadi salah satu dewan senior umat manusia, sedangkan iblis manusia adalah penjaga tanah suci manusia. Lu Yun mengirim Gelong kembali ke neraka dengan lambaian tangannya dan memeriksa sekelilingnya. Kekuatan yang bisa dengan mudah menghabisinya memang telah menghilang. Aku juga ingin tahu siapa dia. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Dia orang pertama yang aku bunuh. Meskipun Wan Feng yang memenggal kepala Gelong, dia sudah mati di tangan Lu Yun sebelumnya. Tidak ada gunanya menyembunyikan hal seperti itu dari Qi Hai. Dia tahu Lu Yun adalah penguasa neraka, dan dia tahu tentang kemampuan aneh yang dimiliki pemuda itu. Dalam beberapa hal, dia tahu neraka lebih baik daripada Lu Yun. Karena hal itu telah ditangani, Lu Yun melanjutkan sebelum Qi Hai bisa mengatakan apapun, aku akan membiarkan pemilik makam keluar untuk menghancurkan tata letak kepunahan. Dia bisa melihat tata letaknya, tapi tidak bisa menemukan di mana letaknya. Meskipun ancaman dalam kegelapan telah hilang, beberapa kekuatan masih menghalangi indranya. Lebih penting lagi, dia kelelahan. Daging busuk dari banyak kehidupan telah mencegahnya mengisi kembali energinya, dan dia bahkan tidak memiliki cukup untuk doa pencarian naga lagi. Buka peti mati. Lu Yun membuka jalan ke neraka dan memanggil beberapa infernum untuk membuka tutup peti mati yang digantung, tetapi tidak mengendurkan kewaspadaannya. Peti mati Netherwood, peti luar perunggu, dan peti mati gantung hanya menguburkan benda-benda paling berbahaya di dunia. Qi Hai tidak bisa bertarung sekarang, dan Lu Yun hampir tidak punya energi lagi. Satu-satunya pilihannya adalah memanggil pembantu dari neraka. Untungnya, pembatasan terhadap keabadian tidak mencapai tempat di mana pemilik makam dimakamkan. Gemuruh. Peti mati gantung bergetar saat tutupnya didorong terbuka. Bersenandung. Sinar cahaya keemasan gelap melesat ke langit, membentuk jaring yang saling bersilangan dari Secret Origin Rune. Sisa-sisa lapisan luar rune yang terukir di permukaan tercermin sebagai lapisan lain di dalam peti mati. Lapisan dalam ini terbentuk setelah bagian luarnya perlahan meresap ke dalam peti mati selama 1000 tahun, membentuk segel kedua, tapi itu jauh lebih lemah daripada yang baru saja dijatuhkan Lu Yun. Setelah istirahat, Lu Yun mulai membongkarnya juga. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk menghancurkan lapisan rune terakhir, membawa peti mati gantung merah ke pendaratan lunak di tanah. Napas tercekat, Lu Yun dan Qi Hai diam-diam menatap peti mati. Itu, mereka berdua melebarkan mata karena terkejut, menganga pada benda yang merangkak keluar dari peti mati. Itu bukan zombie atau hantu abadi, seperti yang diharapkan Lu Yun, tapi sepasang mata. Sepasang mata berukuran biasa yang sangat cantik. Tatapan di dalamnya cerah dan fokus saat mereka memberi Lu Yun dan Qi Hai sekali lagi. Pemilik makam adalah sepasang mata. Lu Yun menarik napas kaget, tapi kemudian teringat akan sesuatu. Tidak heran iblis manusia senior selalu bermanifestasi sebagai sepasang mata terlebih dahulu. Dia meminjam kekuatan pemilik makam. Seharusnya kau tidak membiarkanku keluar, sorot mata itu. Benda itu telah dimakan, Lu Yun menjawab pertanyaan yang tak terucapkan. Ini akan hidup kembali. Banyak yang telah mencoba untuk menghancurkannya selama bertahun-tahun, tetapi mereka selalu gagal. Tata letak kepunahan yang diturunkan dari planet nenek moyang manusia adalah satu-satunya harapan untuk menghancurkannya. Tapi aku juga tidak ingin dihancurkan sepenuhnya, jadi aku harus mengambil tindakan untuk menurunkan tata letaknya. Kamu tahu Feng Shui juga? Lu Yun bertanya meskipun dirinya sendiri. Tidak, tapi aku tahu cara membongkar tata letak kepunahan kesadaran mata bertentangan dan mengundurkan diri. Hati-hati, tiba-tiba Qi Hai berkata di kepala Lu Yun. Mata itu berbahaya dan sama sekali bukan jiwa yang baik. Mereka tidak dikuburkan di sini, tetapi disegel di sini, tunggu. Benda ini bukan pemilik makam. Dia tiba-tiba menyimpulkan dengan sangat mendesak, tiba-tiba teringat legenda yang mengerikan.
Lu Yun sama sekali tidak terpengaruh oleh putaran yang tiba-tiba. Dia adalah komandan perampok makam terbesar dalam sejarah, jadi tentu saja dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mata itu hidup dan hidup. Selain itu, meskipun mereka terlihat cerah dan jernih, cahaya merah tua yang tersembunyi jauh di dalam tidak dapat disembunyikan. Aku perlu meminjam tubuhmu untuk mencatat tata letak kepunahan, lanjut matanya. Meminjam tubuhku. Lu Yun berhenti. Apakah kamu tidak melihat benda di belakangku? Aku bisa menanganinya untukmu. Mata itu melirik ke bahu Lu Yun dan mengirimkannya. Penggunaan mereka menunjukkan bahwa mata tahu apa daging busuk dari banyak kehidupan. Pergilah kalau begitu. Lu Yun membuka tangannya dan menutup matanya. Aku harus menyendok matamu dulu. Mata itu berubah menjadi merah, begitu pula sepetak cahaya dan kegelapan di belakang mereka. Tata letak Ghost Hits Wall hancur dan semangat Feng Shui di belakang punggung Kaisar Langit yang mulia hancur dengan ratapan sedih. Kaisar Langit tersentak dari kesurupannya. Mata itu tumbuh semakin besar, tatapan merah mereka membuat makam dalam pendaran berdarah. Tata letak kembar, Mirage, dan Ghost Hits Wall yang didirikan oleh Lu Yun semuanya hancur pada saat yang bersamaan. Cara tata letak yang rusak itu tumpul dan langsung. Lu Yun yakin bahwa mata atau milik siapapun mata itu telah menguasai seni Feng Shui. Bahkan dengan hanya kekuatan mentah, mata tahu betul bagian mana yang harus mereka serang untuk membongkar tata letak. Seluruh makam telah diwarnai merah tua dan kegelapan dihilangkan. Lu Yun bisa melihat semua yang ada di makam, serta bentuk sebenarnya dari tata letak kepunahan cabang layu berbentuk menakutkan yang dipasang di langit merah tua. Setelah keluar dari tembok pukulan hantu, Kaisar Langit yang mulia menatap mata raksasa itu dengan pandangan serius, lalu mencibir. Kamu benar-benar membiarkannya keluar. Saya mungkin tidak tahu bagaimana Anda berhasil memecahkan tanda Kaisar, tetapi Anda semua mati. Kalian semua akan mati di sini. Kaisar Surgawi tertawa terbahak-bahak. Tata letak kepunahan hampir hancur dan tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Satu-satunya hiburannya adalah bahwa Lu Yun juga hancur. Sepasang mata merah jauh dari tidak berbahaya dendamnya bisa menyaingi daging yang menempel di punggung Lu Yun. Selain itu, mereka hidup. Sword Divine melihat Lu Yun sebagai duri di sisinya karena campur tangan manusia. Meskipun rencana dewa telah terganggu, setidaknya Lu Yun juga tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Seorang dewa, mata mengalihkan pandangan mereka ke Kaisar Surgawi yang mulia. Ah, dewa yang agung. Tidak heran ada rune dari Kaisar Ilahi yang ditinggikan yang membuatku tertekan. Semua bulu di tubuh Kaisar Langit yang mulia berdiri tegak saat dia tiba-tiba merasa seperti anak domba yang menjadi sasaran serigala. Dia merosot lesu, semua energi terkuras keluar dari tubuhnya. Dengan dewa agung di sini, saya tidak perlu merusak tata letak kepunahan menyebalkan untuk melarikan diri. Cahaya merah keluar dari bola matanya, memicu teriakan mengerikan dari Kaisar Langit yang agung saat matanya meledak keluar dari kepalanya. Mata merah yang mengambang itu mengambil tempat mereka dan duduk di rongga mata yang berdarah saat pria itu menjerit dan mengejang. Legenda melukis para dewa agung sebagai perwujudan Dao itu sendiri. Dengan kepala manusia dan tubuh ular, jejak yang mereka tinggalkan selama bergerak membentuk karakter Dao. Di era Dao manusia, ras manusia memerintah dunia yang berbeda sebagai satu-satunya otoritas, tetapi ada satu suku yang tetap independen dewa yang diagungkan. Mereka adalah orang-orang yang menghancurkan Dao abadi dan mengakhiri aturan ras manusia, membangun Dao ilahi mereka dan pengadilan ilahi. Qi Hai menyeringai pada Kaisar Surgawi yang menggeliat. Ini adalah takdirnya untuk dirasuki oleh mata. Semua orang yang berani menyebut diri mereka Kaisar pasti akan menemui kemalangan, dan dia tidak terkecuali, meskipun telah menghindari kesengsaraannya sebelumnya. Lu Yun mengangguk tanpa sepatah kata pun. Ketika jeritan Kaisar Celestial berdeguk, mereka digantikan oleh tawa panjang yang hangat. Aku akhirnya bisa melarikan diri dari tempat terkutuk ini. Kaisar Langit yang agung, menatap Lu Yun dan Qi Hai, matanya semerah dua batu rubi yang berkilauan. Kursi ini akan memungkinkan Anda untuk hidup karena saya baru saja mendapatkan kembali kebebasan hari ini. Kamu bisa mengurus sendiri tata letak kepunahan, hahaha. Dia tiba-tiba berubah menjadi bentuk sejati dari dewa yang ditinggikan kepala manusia, tubuh ular, dan mata ketiga berada di antara alisnya. Dengan putaran ekornya, dia menghilang ke udara tipis, meninggalkan karakter Dao di belakangnya. Mata milik siapa? Qi Hai mengerutkan kening dalam-dalam di tempat Kaisar Surgawi berada. Dia mengetahui para dewa yang maha agung lebih baik daripada mereka sendiri. Apa yang dia tunjukkan barusan adalah bakat bawaan dari para dewa yang mulia, tapi itu disegel oleh berbagai penguasa manusia yang bertindak bersama setelah Kaisar Ilahi yang agung meninggal. Ada mata sejauh mata memandang akhir-akhir ini. Lu Yun tidak memiliki kekayaan pengetahuan Qi Hai, yang mencegahnya melihat lebih dari apa yang terlihat, yah, mata.
Pertama ada Wayfarer, lalu sepasang mata lain dari makam kuno ini. Ada apa dengan provinsi senja dan semua mata aneh itu? Apa? Qi Hai menoleh ke Lu Yun. Dia mengangkat bahu dengan tangan terulur. Yu Ying untuk sementara mengesampingkan masalah yang ada dan menghubungi King Han, yang pada gilirannya telah disibukkan dengan masalah klan Chen akhir-akhir ini. Keluarga Chen adalah keluarganya. Ketika King menganggapnya sebagai pertanda buruk dan mengucilkannya sebagai orang luar, klan Chen telah membawanya di bawah sayap mereka, merawatnya seperti dia milik mereka. Dia tidak akan menyerah pada mereka. Namun, ketika dia mendengar bahwa Lu Yun dalam masalah, dia segera berangkat ke makam kuno. Utusan Samsaralah yang menghentikannya dari tindakan tergesa-gesa. Pada akhirnya, dia menemukan tulisan suci yang tertinggal di 3 segel dari pencipta Dao abadi dan mengirimkannya ke Lu Yun melalui Yu Ying. Kitab suci keselamatan. Lu Yun berhenti setelah menerima gulungan itu. Kitab suci juga ada di bumi, tetapi kedua versi itu sangat berbeda. Yang ada di bumi tampaknya merupakan versi singkat, dan banyak bagian penting telah dipotong. Lu Yun tidak punya waktu luang untuk renungan seperti itu, waktu sangat penting. Dia harus membuat pekerjaan cepat dari daging busuk di punggungnya, atau dia tidak akan bisa mengerahkan upaya penuhnya untuk berurusan dengan tata letak kepunahan nanti. Dia memejamkan mata, duduk bersila, dan membacakan kitab suci keselamatan. Sinar cahaya putih murni terpancar dari tubuhnya, membuat area itu menjadi cahaya yang khusyuk. Qi Hai mengubah ekspresinya menjadi topeng tanpa ekspresi dan duduk bersila untuk membacakan kitab suci bersama Lu Yun. Setelah dimandikan oleh cahaya, daging busuk di punggung Lu Yun menggeliat dan perlahan hancur. Dengan hilangnya mereka, datanglah sepotong pencerahan bagi pemuda itu. Kitab suci ini dibuat oleh para pendiri Dao abadi untuk melepaskan tumpukan daging ini dari siksaan mereka. Namun, prosesnya dipersingkat karena suatu alasan, dan daging di punggungku ini adalah sisa dari ritual yang terputus. Dagingnya pecah menjadi titik-titik yang bersinar seperti kunang-kunang, menari-nari di sekitar Lu Yun dan Qi Hai dalam pusaran cahaya. Lu Yun bisa mendengar suara memohon mereka bergema di telinganya, menggumamkan masa lalu dan pengalaman mereka. Dengan desahan samar, dia melambaikan tangan dan membuka gerbang abis. Jalur bunga neraka perlahan memanjang dari gerbang untuk memandu partikel bercahaya ke dunia bawah. Jiwa mereka tercerai-berai dan jiwa mereka rusak, mengesampingkan reinkarnasi sebagai pilihan. Mereka hanya bisa diasuh di bunga neraka, secara bertahap memulihkan semangat mereka dan mengumpulkan kembali jiwa mereka saat mereka menunggu untuk dilahirkan kembali. Hujan cahaya turun di alam baka dan bunga neraka bermekaran di sepanjang sungai kelupaan yang abis. Jadi, makhluk hidup di era Dao manusia semuanya memiliki jiwa. Lu Yun membuka matanya dengan gumaman. Apakah itu membuat makhluk hidup hari ini tidak lengkap? Kenanganku tentang topik ini telah terhapus. Didorong oleh pertanyaan Lu Yun, ekspresi sedih muncul di wajah Qi Hai saat dia berjuang untuk mengingat sesuatu. 470.